Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny? Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? Tulisannya sangat asing. Apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali. Apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah. Tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun. Kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi. Lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang. Kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrak, bukan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Ini milikmu. Wah, aku lulus. Tina, aku lulus gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus? Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Hani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi. Aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu, pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai, terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fanny kan gak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam. Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fanny. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini. Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi. Lebih suka sendirian. Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fanny, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fanny. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu. Tapi Rosi, kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fanny, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Ya Tina. Ternyata kamu di sini. Fanny, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fanny. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan? Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik? Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya. Iya,
tinggal bareng kamu. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap. Tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Tadi pagi banyak yang terlambat, itu teman-teman asramaku. Oh ya? Kamu kedinginan tidak? Sini, masukkan tanganmu ke dalam bajuku biar hangat. Makan yang banyak ya, ini enak sekali. Kenapa kamu tidak makan? Sini aku suapi, buka mulutmu. Bagaimana, enak tidak? Sayang, ini ada yogurt dan buah-buahan. Aku tidak mau makan sekarang. Kita sudah tidak bertemu seharian, aku kangen sekali sama kamu. Kamu tidak kangen aku ya? Lihat mereka berdua, si cowok ini manja sekali. Sana pergi. Menyebalkan sekali, setiap hari manja-manjaan begini. Apa kamu tidak merasa risih? Bisa tidak kamu bersikap lebih dewasa? Kamu tidak lihat aku sedang belajar? Setiap hari cuma bilang betapa kamu suka aku, betapa kamu cinta aku, terus-terusan bilang kangen. Kamu seperti perempuan saja. Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Maaf ya sayang, jangan marah. Aku tidak akan begini lagi nanti. Aku tidak marah. Kamu tidak marah kan? Ya sudah, kamu belajar yang baik ya. Aku pergi dulu. Kita putus saja. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ini aku bawakan teh. Cium dulu dong. Banyak orang lihat nih. Makan sayur yang banyak ya. Belakangan ini cuacanya bikin gampang panas dalam. Makan ini juga. Ini enak loh. Iya, sedang makan kok. Kamu kasih sebanyak ini. Bagaimana cara menghabiskannya? Kan aku yang suapi. Ayo. Halo Pak, iya drive-nya sedang saya perbaiki. Malam ini pasti saya kirim. Berkas dan materinya akan saya cetak malam ini juga. Besok saat klien datang pasti tidak ada masalah. Kamu mau apa sih? Kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Kan sudah kubilang, klien hari ini sangat penting bagiku. Hari ini kan hari jadi kita pertama. Aku tidak mau merayakannya sendiri. Aku cuma ingin kasih kejutan buat kamu. Makan malam romantis dengan lilin begini. Kamu pikir ini romantis? Kamu bukan anak kecil lagi. Bisa tidak bersikap lebih dewasa? Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Harus ya setiap saat nempel terus baru merasa senang. Menyebalkan sekali. Kita put. Maafkan aku ya. Cinta pertama, siapa yang tidak berlebihan, saling memahami dan toleransi antar pasangan adalah obat penawar yang terbaik. Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi dua. Cih, Halo, Ma. Benar ya, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir. Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang. Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan. Kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi...
Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali, tunggu. Bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat, mana mungkin kelihatan, orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan dokter spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali. Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari, aku melihatmu di restoran yang sama. Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu. Aku punya pacar yang perilakunya sangat ideal. Selamat hari jadi yang ketiga. Maaf sayang, akhir-akhir ini perusahaan sangat sibuk. Tidak apa-apa, satu hari ini saja tidak akan jadi masalah. Kamu benar-benar tidak marah. Ayo cicipi, apakah sesuai dengan seleramu? Bukankah perempuan biasanya sangat mementingkan perasaan? Sayang, hari ini kamu masak. Iya, hari ini kan hari jadi kita, mana hadiahku? Aku lupa. Apakah kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Bahkan hari jadi kita saja kamu tidak ingat. Apakah kamu ingin putus? Apa maksudmu? Setiap kali ada yang tidak memuaskan, kamu selalu bilang putus. Bisakah kamu sedikit mengerti aku? Akhir-akhir ini proyek perusahaan sangat banyak. Sebelum pacaran kamu bilang akan memberiku perasaan ritual yang kuinginkan. Sekarang, memang benar kalau sudah didapatkan tidak akan dihargai lagi. Lain kali aku akan membelikanmu yang lebih mahal. Siapa yang tahu apakah akan ada lain kali? Percayalah padaku, lain kali pasti akan Aku kuganti. tidak mau makan janji manismu lagi. Hai sayang. Ini teman kantorku, Kakak. Dia bagian desain. Halo. Hai, kalau begitu aku pergi duluan ya. Aku belum pernah dengar kamu cerita tentang dia. Dia baru saja bergabung 2 hari ini. Kami benar-benar hanya rekan kerja. Aku tahu. Ayo kita makan. Perutku sudah sangat lapar. Saat ada lawan jenis di sekitarku, dia seolah tidak peduli sama sekali. Cuaca sedingin ini kenapa kamu datang? Siapa dia? Kenapa rekan kerja harus sedekat itu? Apakah dia menyukaimu? Kamu ini apa-apaan sih? Bicara saja tidak boleh. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kamu hanya tidak percaya padaku. Iya, pasti pulang sebelum jam 10 malam. Jangan buru-buru menyuruh pulang. Halo. Aku benar-benar iri pacarmu sangat penurut dan tidak pernah mengejarmu pulang. Iya, tapi setiap kali keluar harus lapor. Di tengah-tengah acara masih aja ditelepon untuk diperiksa. Kalau pacarku hanya berpesan agar aku hati-hati saat pulang. Nah, ini baru namanya pengertian. Setiap kali keluar kumpul, dia tidak pernah menelpon untuk memeriksa, juga tidak menentukan jam berapa harus pulang. Kenapa kamu tidak angkat panggilan videoku? Bukankah 10 menit yang lalu baru selesai menelpon? Lalu kenapa kamu belum pulang? Kamu sama siapa? Ada perempuan tidak di sampingmu? Hari ini ada acara kantor, kan sudah kubilang tadi. Cepatlah pulang dan jaga jarak dengan lawan jenis. Bos, aku ke toilet sebentar ya. Cepat angkat teleponnya, pacarmu sampai menelpon ke ponselku untuk mencarimu. Maaf ya, maaf. Bukankah sudah kubilang ada acara kantor? Kenapa kamu sampai menelpon bosku? Aku mengirim pesan tidak dibalas, video tidak diangkat. Bagaimana aku tahu kamu bicara jujur atau Di antara tidak? kita bahkan tidak ada kepercayaan dasar. Demi kamu, aku tidak punya kontak lawan jenis manapun. Setiap hari jadi harus kuingat di luar kepala. Asal belum pulang kerja saja, langsung ditelepon terus-menerus. Aku sudah muak dengan hidup kita. Kita putus. Tidurlah, nanti kalau sudah sampai rumah aku bangunkan. Cinta yang tulus tidak pernah butuh pembuktian. Dia percaya padaku dan aku percaya padanya. Itu sudah cukup.
Siapa yang mau ikut aku Mau keluar? ngapain lagi? Sehari setidaknya kamu keluar 3 kali. Apa aku cantik? Cantik? Nah, kalau cantik berarti benar. Aku tentu saja memanfaatkan kecantikanku untuk mendapatkan keuntungan bagi diriku sendiri. Kecantikan itu banyak manfaatnya loh. Lihat tas ini dikasih oleh cowok yang baru aku kenal 3 hari yang lalu. Wah, tas ini pasti mahal ya. Tina, kamu itu sedang menghabiskan dirimu sendiri. Hani, kamu kan cantik. Ayo ikut aku jalan-jalan. Kamu pergi saja sendiri, tugasku belum selesai. Dasar kutu buku, belajar sampai mati pun akhirnya ijazah yang didapat sama saja. Aku pergi ya. Fanny, kamu kan cantik, kenapa nggak ikut saja? Rasanya hidup Tina lancar-lancar saja ya. Tina hanya peduli pada penampilan luar dan memanfaatkan wajahnya demi keuntungan. Kenapa kita duduk di sini? Kamu nggak paham. Ini kafe kelas atas. Yang datang ke sini semuanya cowok kaya dan tampan. Tapi kita nggak ada tugas, kenapa kamu buka laptop? Ini cuma gaya-gayaan. Wajah adalah keunggulan terbesar kita. Sebentar lagi pasti ada yang datang mengajak kenalan. Lihat itu, kunci mobil bermerek, jasnya pun bermerek mahal. Aku nggak kenal satu pun. Dasar bodoh, tentu saja gunakan kecantikanmu untuk mendekati pria-pria berkualitas ini. Inilah jalan pintas. Boleh minta kontakmu? Tentu. Orang yang tertarik pada Tina karena kecantikannya, apakah tujuannya benar-benar tulus? Tugas proyek kewirausahaan ini dikumpulkan Nusa ya. Kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa saling bantu. Aku masih banyak urusan nih. Tugasku, Sini biar aku yang kerjakan buat kamu. Oke, makasih ya, merepotkanmu saja. Lihat tuh Tina, cuma model gerakan bibir, tugas langsung beres. Kalau begitu, dia nggak belajar apa-apa di kuliah. kalau aku secantik itu, semua orang pasti berebut ngerjain tugasku. Fanny, kamu juga cantik kok. Kalau kamu merayu sedikit saja, pasti banyak yang mau bantu. Aku kerjakan sendiri saja. Aku tahu kecantikan itu hanya nilai tambah, tapi kecantikan juga bisa jadi jebakan. Tina, coba jelaskan pemahamanmu tentang tugas yang kamu kumpulkan. Saya pikir saya... Selesai kelas, ikut saya ke kantor. Jelaskan siapa yang mau dijalankan tugasmu ini. Fanny, sekarang giliranmu. Itulah karya saya, terima kasih. Fanny, ikutlah kompetisi besar kali ini. Ini akan sangat membantu kelulusanmu. Terima kasih, Bu. Fanny, kau menang. Semua orang bilang kamu peserta yang punya kecantikan sekaligus kemampuan. Nggak juga kok. Tina mana? Tina dipanggil pihak kampus. Banyak yang melaporkan dia menerima barang-barang suap. Dia nggak pernah ngerjain tugas, perilakunya bermasalah. Gawat, itu bisa kena sanksi berat, bahkan dikeluarkan. Yang bisa diandalkan wanita pada akhirnya adalah kemampuan pribadinya. Jangan biarkan keuntungan dari kecantikan sesaat menghancurkan masa depanmu. Gunting kertas batu. Wah, Tina, kamu kalah. Nggak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan. Ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah. Kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang, aku belum selesai makan. Masa nggak berani, harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Gak apa-apa, aku paham aturannya. Aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sih. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja, tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja. Kalau nggak, dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja, aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya. Kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga? Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan, masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7. Mereka berdua yang akan bayar. Baik. Ayo lari.
Aku putus. Loh, kenapa? Dia lupa hari ulang tahunku malah main game seharian. Aduh, namanya juga laki-laki, memangnya dia sejahat itu. Beda banget sama cowokku, tiap hari kerjanya cuma kirim bunga. Aku sudah bilang gak usah, tapi dia kirim terus, manja banget orangnya. Kamu bisa gak sih hibur orang? Tenang saja, gak semua laki-laki itu baik kok. Aku cuma lebih beruntung saja dapat yang bagus. Diam deh, kelihatannya saja menghibur padahal aslinya pamer. Apa? Hari ini makan steak? Oke sayang, kamu baik banget deh. Aduh, muka aku berminyak banget. Aku malu kalau ketahuan. Gak apa-apa, kamu tetap cantik kok. Untung ya mukaku gak berminyak, kalau nggak aku pasti malu banget. Pinter banget ya menghiburnya. Aduh, nenekku sakit, aku harus beli tiket pulang. Sabar ya, nenekmu pasti sehat lagi. Nenekmu umur berapa? 81 tahun. Wah, sama dong sama nenekku, tapi untungnya nenekku lebih sehat. Usia 81 itu memang rawan sakit, tapi nenekku beda, dia masih kuat banget. Gila ya, kalau nggak bisa menghibur mending diam saja. Dia ini benar-benar jago ya pamer berkedok simpati. Kalian cuma makan ini? Iya, uang bulanan kita sudah habis. Untung gajiku dari kerja sampingan sudah cair, jadi aku nggak perlu makan bakpo kayak kalian. Enak banget loh ini. Kamu habis liburan ke Jepang? Iya, bukannya perusahaan pacarmu baru bangkrut, kamu nggak temani dia malah jalan-jalan. Untung keluargaku baru dapat rezeki nomplok, jadi kenapa nggak boleh jalan-jalan? Kamu benar-benar nggak punya empati ya? Minggir, jangan halangi jalan. Kalian kok begini? Sana, cari temanmu buat hibur kamu. Oh iya, kami lupa. Kamu kan nggak punya teman. Hei, Fanny pindah asrama. Iya, dia lapor ke pihak sekolah dia mau tinggal sendirian di kamar untuk 6 orang. Kok bisa sih? Dia bayar biaya asrama untuk 6 orang sekaligus. Aku cuma mau ambil barang. Kamu tinggal sendirian. Biaya setahun per orang itu 2.500.000. Kalau kamu bayar 6 kali lipat, kamu gila ya? Bukan urusanmu. Benar-benar sok kaya ya kamu. Aku mampu, jadi kamu tidak usah repot-repot memikirkannya. Kita kan biasanya berempat tinggal di sini. Kamu nggak merasa kesepian apa? Daripada berurusan sama kamu, lebih baik aku menghindar. Karena kita baru kenalan, ayo makan masakan Jepang. Ayo, aku tahu tempat yang enak banget. Rere, kamu nggak ikut? Aku dari desa, makanan Jepang terlalu mahal buatku. Aku nggak sanggup bayar. Kasihan Rere sendirian di asrama. Aku makan di kantin saja bareng Rere. Kalian pergi saja. Oke, kalau begitu kami berangkat sekarang ya. Keluargamu kan juga biasa saja, tapi tas dan bajumu kelihatan mahal banget. Ah, tas ini palsu kok. Beli di pasar malam. Keluargaku juga tidak terlalu kaya. Ya sudah, ayo kita ke kantin. Sarapan pakai sandwich dan susu saja deh. Aduh, bakpo di kantin cuma 2.000, sandwich ini 9.000 dan gak bikin kenyang. Ya sudah, kalau susunya? Susu kedelai lebih murah 3.000, nggak usah beli ini. Oke deh, kita beli di kantin saja. Nah, gitu dong, kita kan dari desa, nggak usah makan makanan luar yang mahal, harus hemat. Bentar lagi ada konser, kita lagi siap-siap bayar tiket nih. Kamu kan sudah nunggu lama banget, konsernya di stadion dekat sini loh. Wah, ayo. Uang saku aku sudah mau habis, aku nggak ikut war tiket deh. Kan aku sudah bilang, keluarga biasa kayak kita mana sanggup nonton konser. Fanny, kamu pakai parfum apa? Wangi banget, mahal ya. Ini sabun mandi sekaligus bisa menghemat uang parfum. Sini aku coba, memang harus begini, yang perlu dihemat ya dihemat, yang perlu dipakai ya dipakai. Fanny, konser idolamu beneran kamu nggak pergi? Pakai earphone juga sama saja dengarnya, tiketnya mahal sekali. Paling mentok nanti aku temani kamu keluar stadion, bawa kursi kecil buat dengar dari luar, gratis, nggak keluar uang. Nggak usah, dengar begini saja cukup. Awalnya ini adalah harga diri demi menjaga perasaan teman. Tak disangka dia justru merasa senasib, bahkan merasa lebih tinggi dariku. Fanny, maaf ya, aku nggak sengaja menggores tasmu, berapa harganya? Aduh, itu barang palsu yang dia beli di pasar malam, kasih saja dia 40.000 sudah cukup. Tas ini memang gampang bikin orang salah paham. Fanny, besok-besok kalau beli tas jangan yang ada logonya. Padahal harga tas ini adalah 11 juta. Fanny, kita mau beli milk tea, kamu mau? Dia nggak minum, harga milk tea bisa buat dia makan pagi 4 kali. Fanny bahkan nggak sanggup beli sandwich dan susu di minimarket. Iya, aku nggak suka minum itu. Benar saja, orang memang tidak bisa merendah terus-menerus. Ayo kita pergi piknik bareng, perlu beli sesuatu. Iya, beli pizza, barbecue, minuman, ayo kita patungan. Kalau Fanny kayaknya nggak bisa ikut, konser saja dia denger yang gratisan. Kalau kamu suruh dia keluar uang, dia pasti nggak akan ikut. Beneran, kasihan banget ya. Aku rasa kamu sekarang merasa hebat banget ya. Fanny biasanya itu membantumu, apa kamu nggak sadar? Lagi ngobrol apa nih? Aku cuma bicara kenyataan, Fanny itu aslinya miskin. Jangan biarkan orang lain mencari validasi diri dari kita. Sudah miskin malah mau ngajak-ngajak orang lain, terakhir malah bilang orang lain yang miskin. Asal kamu tahu ya, Papa Fanny itu CEO perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, dia nggak sama kayak kamu. Fanny, kamu mau pindah ya? Tega banget kamu ninggalin aku sendiri. Jaga jarak ya. Ayo ke asrama baruku, kita makan hotpot. Wah, 1 orang 1 kamar asrama, keren banget. Ayo pergi. Aku ikut. Cukup sampai di sini saja. Nggak ada bagian buatmu. Jangan pernah merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Cuaca hari ini sangat bagus, ayo kita piknik. Wah, boleh juga. Tunggu sebentar, aku mau ganti rok baru dulu. Akhirnya buah blueberryku yang sangat berharga ini bisa dimakan. Ya, sudah ada yang berjamur. Aku pilih-pilih saja mana yang masih bisa dimakan.
Jangan Rere, kalau sudah berjamur satu kotak itu sudah ada bakterinya. Tapi aku sudah menyimpannya berhari-hari karena tidak rela memakainya. Ah, tidak apa-apa, nanti ku belikan lagi yang baru. Rere, bukannya kamu beli rok baru, pakai saja. Oh, itu aku siapkan untuk lomba pidato nanti, sekarang belum boleh dipakai. Lombanya kan masih setengah bulan lagi, pakai sekarang saja biar bisa segera menikmatinya. Jangan, aku sangat menyayangi rok itu, kalau kotor atau kusut rasanya sayang sekali. Dulu aku juga sangat menjaga barang-barang yang kusukai, tapi menjaga sesuatu secara berlebihan justru bisa menjadi sebuah pemborosan. Fani, kamu beli kue sus dari toko yang baru buka itu ya? Rasa apa? Ada rasa coklat, stroberi, dan rasa matcha favoritku. Ayo kalian makan juga. Wah, terima kasih Fani. Sisa satu untuk setiap rasa. Makan rasa stroberi dulu, lalu coklat dan rasa matcha aku simpan untuk terakhir. Kue sus matchaku, aku datang. Oh, cuacanya terlalu panas, kuenya jadi basi. Fani, kamu sedang sakit dan izin kelas ya? Kami berangkat dulu. Fani, bagaimana dengan obatmu? Kami sudah terlambat. Asrama pacarmu kan dekat dengan apotek, minta dia tolong belikan saja. Tidak apa-apa, kalian berangkat saja. Dibandingkan rasa tidak enak badan, aku lebih takut merepotkan pacarku. Aku sangat menghargai hubungan ini, jadi aku selalu berhati-hati menjaganya dan tidak berani terlalu bergantung padanya. Kamu sakit tapi pergi beli obat sendiri, lalu apa gunanya aku sebagai pacarmu? Aku hanya ingin menghargai, aku takut merusak hubungan Kamu kita. terlalu mandiri, itu malah membuatku merasa jauh darimu. Baju ini sangat bagus, aku akan memakainya setelah liburan nanti. Tidak disangka cuacanya langsung jadi sangat panas. Iya, aku langsung pakai lengan pendek dan celana pendek. Sekalipun belum pernah kupakai, sekarang malah jadi sia-sia. Hubungan yang awalnya sangat kupedulikan, malah aku jalani dengan rasa takut. Barang-barang yang kusukai, aku simpan terlalu lama. Oh, ini persis seperti blueberry yang berjamur itu. Aku bukan sedang menjaganya, tapi malah membuangnya. Ayo segera pakai baju barumu, kita pergi foto-foto cantik. Ayo, ayo. Kamu terlihat cantik sekali, kenapa disimpan terus? Jangan terlalu berhati-hati atau merasa tidak rela menggunakan hal-hal yang kamu sukai. Nikmatilah saat ini. Buat apa kamu memanggil kami ke sini? Kondisi kesehatan Tuan Besar sedang buruk, jadi beliau hanya bisa menemui kalian dengan cara ini. Kalian berdua dimanjakan sejak kecil, hanya jika kalian pergi ke universitas dan berpura-pura miskin lalu tidak ada yang mengenali bahwa kalian adalah anak orang kaya, maka harta warisanku akan jatuh ke tangan siapapun yang berhasil. Mari kita saling menutupi satu sama lain, lalu kita bagi hartanya sama rata. Setuju. Jangan berpikir untuk saling menutupi, hartaku hanya ada satu bagian. Kalian bisa saling mengkhianati atau saling menjatuhkan. Hah, rekaman videonya bahkan bisa memprediksi pikiran kita. Nona-nona, koper sudah disiapkan. Kalian bisa berangkat sekolah hari ini. Pakaian ini terlalu mencolok, bisa membongkar identitas kita. Jangan pakai koper, karung ini lebih cocok untukku yang miskin. Lepas kalungnya. Buang antingnya, gelangnya jangan dipakai. Nona, black card kalian bisa digunakan sesuka hati. Tidak akan kami pakai. Kalian berdua telat sekali, apa keluarga kalian punya koneksi dengan pihak sekolah? Oh, tentu saja kami ini. Aku siswa kurang mampu, sekolah yang memberiku bantuan dana. Ah, aku juga dapat beasiswa. Datang lagi dua teman sekamar yang miskin. Hari ini ada makan malam kelas, kalian mau pakai baju itu? Ini adalah baju terbaik yang aku punya. Maaf ya kalau kami mempermalukan kalian. Kalian pakai saja gaun kami, aku mau ganti pembalut dulu baru kita berangkat makan malam. Aku belum pernah merasakan rasanya diperhatikan oleh orang lain seperti ini. Tina, ini aku belikan saat promo setengah harga, ini untukmu. Terima kasih Rere, ini enak sekali. Lihat deh, dia bahkan belum pernah minum air lemon seharga 400.000. Fani, kamu coba deh. Kapan terakhir kali kita minum minuman di bawah 1 juta? Ini merek apa ya? Nanti kalau aku sudah warisi harta keluarga, aku bakal borong semuanya. Kasihan sekali mereka, kedepannya kita harus lebih sering bantu mereka ya. Pasti, sesama perempuan kita harus saling menjaga. Teman-teman, ada kabar baik. Ada apa? Kantin sekolah lantai 2 sedang buka lowongan kerja sampingan. Aku nggak mau, lap meja saja aku nggak pernah. Aku juga nggak mau. Demi membantu kalian, aku sudah daftar kerja sampingan itu. Kalian sebenarnya butuh uang nggak sih? Butuh, ayo berangkat. Menyapu itu harus begini. Harus dilap seperti ini supaya lebih mengkilap. Untuk pesan tekan ini. Untuk sajikan makanan tekan ini. Capek banget. Melepaskan status nona muda dan saling menjaga itu rasanya menyenangkan juga ya. Fani, Maya jatuh di restoran dan patah tulang. Biaya medisnya sangat mahal. Sudah kuhubungi keluarganya. Anehnya mereka nggak bisa dihubungi. Tina menyuruhku untuk mencarimu. Kalian berdua bisa saling mengkhianati satu sama lain. Kalau mereka membantunya, bagaimana dengan warisanku? Tina sengaja melakukannya. Maya sakit parah sampai pingsan. Aku punya uang. Kamu bukannya siswi dari keluarga kurang mampu. Kamu bilang mendekati Fani akan menguntungkannya. Jangan lupa bagi uangnya denganku nanti. Tenang saja, tidak akan lupa. Aturan permainannya, kamu kalah. Ternyata semua pendekatan yang lembut itu hanyalah sebuah rencana. Kenapa? Ini tidak adil.
Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan Besar. Ahli waris keluarga bukanlah orang yang menyembunyikan identitasnya, tapi orang yang memiliki cinta yang besar, tulus, dan baik hati. Jadi, apakah aku membantu Maya atau tidak adalah ujian terakhirnya? Hei, katamu mau bagi uangnya, mana bagianku? Berpura-pura miskin demi warisan, ketulusan mengalahkan segalanya. Sekolah dan perusahaan media mengadakan kerjasama, diminta untuk membuat film pendek. Kalian buatlah CV, setelah terpilih pekerjaan kalian sudah terjamin. Wah, bagus sekali. Demi kelancaran komunikasi, disarankan satu kelompok berdasarkan teman sekamar. Kita sangat punya keuntungan, sebelumnya kita kan pernah ikut lomba dari sekolah. Demi keadilan, biarkan kali ini aku yang menjadi ketua kelompok ya. Benar, lomba yang lalu Tina yang jadi ketua kelompok, kali ini gilirannya Rere. Aku lebih berpengalaman, lebih baik aku saja. Kesempatan ini langka, aku tidak mau terus-menerus jadi peran pembantu. Sekarang giliranku yang memimpin. Lebih baik Tina saja, dia punya pengalaman, jadi progresnya akan lebih cepat. Ayo kita pergi, siapa yang bisa menyelesaikan naskahnya duluan, dialah yang jadi ketua kelompok. Fanny, kamu sudah pasti memilih Tina jadi ketua kelompok. Aku merasa kemampuan tetap yang paling utama. Cih, dasar penjilat kelompok. Tidak apa-apa, mari kita cari topiknya bersama-sama. Kita buat film tentang kelompok masyarakat yang lemah saja, itu bisa memancing simpati, nilainya pasti tidak akan rendah. Bagus, pemilihan topik ini pasti menang. Aku tidak setuju, itu namanya memanfaatkan rasa simpati orang-orang. Lebih baik kita buat apa yang kita kuasai. Drama sekolah menyi-menyi punyamu itu, orang-orang sudah bosan melihatnya. Kalau idenya tidak sejalan, ya sudah buat kelompok masing-masing saja. Beban kerjanya sangat besar loh, mulai dari naskah, papan cerita, syuting, sampai editing. Kalian yakin bisa menyelesaikannya? Kalian sendiri yang memilih ketua kelompok dengan tidak adil. Mulai sekarang kita lihat kemampuan masing-masing saja. Baiklah, kalau begitu aku dan Fanny satu kelompok, kita buktikan dengan hasil, jangan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari kami. Cih, semoga ide kalian tidak dicuri oleh orang lain. Tina, apakah kita bisa? Kamu bertanggung jawab untuk tampil di depan kamera, aku yang bertanggung jawab untuk naskah, syuting, dan editing. Dalam sebuah tim, apakah kemampuan yang diutamakan, ataukah keadilan yang diutamakan? Di sela-sela kerja, makan bakpao dulu yuk. Kamu fokus aja berkarya, kalau butuh sesuatu panggil aku ya. Kalau gitu, tolong ambilkan segelas air. Siap. Ini sudah larut malam, apa kalian tidak membiarkan orang lain tidur? Kamu di sini saja biar aku pasang kelambunya. Mulai hari ini aku rela menjadi peran pembantu dan asistenmu. Fanny itu cuma jadi figuran aja. Ya, Fanny, jalan ke posisi ini. Pemeran pria masuk. Emosinya kurang pas. Ayo ulangi lagi. Amankan satu rekaman lagi. Ayo sekali lagi. Mereka kelihatannya profesional sekali ya. Apa hebatnya sih? Lampu pengisi dan properti yang dibutuhkan semuanya sudah aku siapkan. Proses editingku sudah mau selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya asisten kecil. Fanny, bisakah kelompok kalian menambahkan aku? Kami sudah selesai mengerjakannya, jadi tidak butuh lagi. Ini semua gara-gara Rere, dia sama sekali tidak punya jiwa kepemimpinan. Bahkan, bahan-bahan rekaman hasilnya hilang. Besok pasti tidak ada yang bisa dikumpulkan. Kenapa kamu rela menjadi pelengkap dan terus-menerus menjadi pemeran pembantu? Jika tim ingin sukses, mereka harus dengan sepenuh hati mendukung orang yang paling mampu. Yang paling menakutkan adalah ketika semua orang ingin menjadi pemeran utama dan tidak ada yang mau mendukung. Jika untuk sementara waktu kamu belum bisa menyamai kesuksesan orang lain, maka biarkanlah orang yang mampu itu membawamu melangkah maju bersama. Mendukung orang yang mampu dan membiarkan hasilnya terlihat terlebih dahulu. Fanny, kamu juga sudah sangat bekerja keras. Aku belajar banyak hal darimu. Seseorang harus menjadi yang terbaik dan menjadi kuat terlebih dahulu. Hasilnya sudah keluar, karya milik Tina dan Fanny terpilih. Mari kita beri tepuk tangan. Kalian berdua nanti sore silakan pergi ke perusahaan media untuk melapor. Kalau tahu begini dari awal, aku tidak akan sok menonjolkan diri. Seharusnya aku cari aman dan ikut orang yang hebat saja. Daripada meributkan soal keadilan, lebih baik memilih orang yang tepat untuk diikuti. Nanti kalau sudah di perusahaan, kamu harus tetap melindungiku ya. Pasti. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali. Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh, maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali, maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar. Kalau begitu, besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh, memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk stok. Biar aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya, aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu, ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku.
Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya, roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa, masing-masing dapat 1 porsi, sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk, kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku, ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan, wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Hei kalian, Ada apa? sebentar lagi seminar kita akan dimulai dan kita bisa terlambat. Belum pernah tuh lihat orang yang begitu terobsesi dengan penampilannya. Tidak apa-apa, kita bisa langsung lari ke tempat seminar nanti. Tunggu sebentar lagi, Fanny bilang cuma butuh waktu 5 menit lagi. Kali ini terlalu membajakannya. Kalau aku dari dulu sudah tidak tahan dengan si pajangan cantik ini. Aku belum pernah melihat orang yang sekedar mencintai kecantikan se-ekstrim Fanny. Fanny memang teman sekamar kita yang paling modis, paling rapi, dan paling cantik. Fanny, kamu sedang merapikan pakaian untuk pergantian musim ya? Sudah dirapikan selama 3 jam loh. Semua pakaianku ini sudah dipasangkan satu sama lain. Kemeja putih dipadu dengan celana jeans gaya jam 8 pagi ini terlihat sangat praktis. Kalau yang ini untuk pakaian kencan dipadukan dengan kalung mutiara dan mahkota kecil. Wah, ini terlalu detail dan modis. Ada juga yang ini pakaian untuk membuang sampah. Atasan tank top dipadu dengan celana pendek menarik perhatian dan kelihatan cerah. Kan untuk membuang sampah saja punya paduan pakaian yang tetap ya. Modis sih modis, tapi pakaianmu yang berantakan ini banyak sekali. Aku sampai tidak punya tempat untuk melangkah. Iya, benar juga. Hari ini kita pergi untuk syuting video promosi kampus dan yang syuting itu bukan kamu. Kenapa kamu berdandan secantik ini? Ada banyak orang yang menonton nanti, tentu saja harus terlihat cantik. Kita kan cuma tim editor di balik layar. Orang-orang hanya akan mengira bahwa seluruh pikiranmu cuma tertuju pada wajahmu saja. Menampilkan versi terbaik diriku di depan orang lain itu membuktikan kalau aku peduli dengan acara ini. Sudah tidak tertolong lagi. Ayo kita berangkat duluan saja. Punya teman sekamar yang cuma peduli pada wajahnya seperti itu pasti sangat merepotkan kan? Sama sekali tidak. Justru karena mengikuti Fanny kita semua jadi semakin cantik. Hah? Semua pakaianku sudah selesai dirapikan. Foto-fotonya ada di dalam album ini. Nanti kalian bisa melihat ini untuk memilih baju dan memakainya sesuka hati. Wah, ini benar-benar paduan berpakaian yang sempurna. Kebetulan nanti sore aku ada kencan. Aku mau pakai yang ini. Riasanmu yang sekarang tidak cocok. Baju ini harus dipadukan dengan riasan ala Korea. Kamu harus sering-sering menonton video tutorial riasan Korea. Sini, biar ku perbaiki riasanmu. Wah, sekarang aku punya penata rias pribadi. Bagaimana cara menempel bulu matanya? Bagaimana cara membuat kantung mata Kalau bawah? mau bulu matanya lentik, karena mengikuti Fanny, gaya berpakaian kami jadi meningkat dan cara merias wajah kami juga jadi lebih baik. Kak, kami datang untuk membantu. Kamu terlihat cantik sekali hari ini. Tentu saja, mereka ini teman-teman sekamarku, semuanya juga Iya, cantik-cantik. pakaian asrama kalian semuanya bagus. Sini, ikut jadi figuran di depan kamera. Nanti bisa menambah nilai kredit semester. Baguslah, kebetulan aku memang sedang kekurangan nilai. Wah, kita harus benar-benar berterima kasih pada Fanny. Karena Fanny cantik, kita semua jadi ikut tersorot dan diperhatikan. Sangat mencintai kecantikan adalah bentuk dari usaha untuk menjadi lebih baik. Aku sudah siap. Wah, cantik sekali. Ayo kita cepat berangkat. Lain kali aku juga harus berdandan dengan baik. Terima kasih semuanya. Siang ini kita makan salad. Aku yang traktir. Ya, kami sudah makan itu seminggu penuh. Kalian sendiri kan yang bilang ingin diet. Aku ingin makan daging. Sudah mau terlambat, ayo jalan-jalan. Bagaimana rasanya memiliki teman sekamar yang sangat mencintai kecantikan secara ekstrim? Rasanya seperti ikut terbawa dan terinspirasi untuk menjadi lebih baik bersama-sama.
Boleh aku mencobanya? Kamera saja kamu tidak punya. Atas dasar apa kamu mau bergabung dengan klub fotografi kami? Iya benar. Kalau bukan dari kalangan yang sama, jangan memaksakan diri untuk masuk. Mulai sekarang, klub kita harus meningkatkan standar syarat masuknya. Sembarang orang saja ingin masuk ke klub kita. Ayo jalan, aku tidak tahan dengan bau orang miskin. Dasar sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Kalau aku punya uang, hal pertama yang akan kulakukan adalah membubarkan dan menyusun ulang klub kalian. Nona muda, Nona muda, kalian salah orang ya? Nona muda, ini tuan besar. Aku juga sebenarnya tidak ingin mengakuinya, tapi setelah menyelidikimu, kamu memang adalah satu-satunya mutiaraku yang tertinggal di antara rakyat biasa. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi asetnya sebesar 10 triliun. 10 triliun? Kakak pikir kita lagi syuting film. Aku punya satu syarat, kamu harus menyembunyikan identitasmu di sekolah. Tetapi dalam 1 bulan, kamu harus menghabiskan 2 miliar. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan uang. Kalau itu sih, aku jago banget. Uang itu tidak boleh dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya boleh dihabiskan untuk orang lain. Hah? Jadi kalau aku melanggar aturan dan menghabiskannya untuk diriku sendiri, aku gagal? Benar, di akhir bulan saya akan memeriksa hasilnya. Semoga beruntung Nona muda. Wah, aku mendadak kaya raya. Tada, aku yang traktir. Ini semua aku belikan untuk kalian. Banyak banget. Karena gaji kerja paruh waktuku sudah keluar. Ayo cepat Kopi dimakan. ini harganya 100.000 loh, kok kamu tega membelinya? Cuma 100.000. Kapan uang ini bisa habis kalau begini? Wah, makanannya enak sekali. Ini semua milik kalian kok. Harus selalu ingat aturan. Boleh tidak aku minta cicip beberapa gigit? Ah, boleh, ini makanlah. Nah, berarti yang kumakan ini milik kalian ya, bukan milikku sendiri. Kenapa aku lihat dia yang paling pengen makan ya? Menghabiskan uang dengan cara begini terlalu lambat. Tina, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas les privat piano. Hah? Rere, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas taekwondo. Lily, aku akan membantumu mengejar idolamu. Ini kartu pas akses masuk ke belakang panggung untuk foto bersama. Ini kartu koleksi dan cindera mata resminya. Ditambah lagi, semua pakaian dari merek yang diiklankan oleh idolamu juga sudah siap semua. Kamu menang lotre ya? Bukan. Kami tidak mau tahu, kamu sebenarnya melakukan bisnis ilegal apa? Yang penting kalian terus habiskan saja uangnya, oke? Nah, ini baru namanya menghabiskan uang. Suara ini benar-benar suara uang yang sedang mengalir keluar. Enak sekali didengar. Hei, karena dia punya bakat, tolong perpanjang kelasnya untuk 1 tahun lagi. Dia punya bakat, perpanjang 1 tahun lagi. Aku mau terbang ke Thailand untuk mengejar idolaku. Semua biaya akomodasi dan penerbangan sudah aku bayari. Dadah. Dadah. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Bubarkan klub ini, kita susun ulang dari awal dan aku yang akan menjadi ketua klubnya. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Kamu mau jadi ketua klub? Siapa saja yang bergabung dengan klubku, semua peralatan kamera aku yang tanggung dan kubelikan. Wah, kamera lamaku saja cicilannya belum lunas, tapi kamera-kamera ini semuanya tipe model terbaru dan bagus sekali. Siapa saja yang mau membeli kamera model paling baru, silakan datang kepadaku. Kesempatan terbatas. Dasar kalian sekelompok pengkhianat. Batas waktu 1 bulan sudah habis dan Nona muda telah menghabiskan seluruh uangnya melampaui batas minimum. Selamat, Anda berhasil. Aku menyerah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku adalah putri dari orang terkaya di kota ini. Astaga, bikin aku kaget saja. Kupikir kamu kaya karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau begitu, aku mendaftar jadi pengawal pribadimu ya. Aku mendaftar jadi penasihat Aku estetika mau jadi fotografer pribadimu untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Aku ini sangat pandai mengatur jadwal perjalanan karena sering mengejar idola. Aku mau jadi asisten pribadimu. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah menjadi putri orang kaya itu membuatku merasa keren. Sekarang giliranmu yang harus menyingkir. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi aset yang sebesar 10 triliun. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu, aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku, nggak kebayang deh. Kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fanny, kamu hebat banget, cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah. Kamu? Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fanny. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja, sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun.
Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Ah, lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah. Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Ah, maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga? Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fanny, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh. Ini pertama kalinya aku mengambil cuti tahunan setelah bekerja selama 3 tahun. Dan langsung bertemu denganmu, ini benar-benar jodoh ya. Aku butuh waktu 2 tahun baru bisa lulus masuk pasca sarjana. Sekarang usiaku 24 tahun. Aku lulus dalam 1 tahun, umurku 23 tahun. Sepertinya aku yang paling muda, 22 tahun. Wah, adik kecil ya. Masih ada 1 teman sekamar lagi. Halo semuanya, saya datang untuk mengantar anak saya sekolah. Bibi, Anda tidak salah masuk kamar kan? Ini mahasiswa S2. Tidak salah kok, Rere saya ini usianya 19 tahun. Sejak SD dan SMP dia selalu loncat kelas. Ditambah lagi nilai S1-nya selalu yang terbaik. Wah, gadis jenius ya. Aku umur 3 tahun sudah bisa menghafal puisi. Umur 5 tahun bisa melukis. 10 tahun sudah mendapatkan honor pertamaku. Mohon bimbingannya ke depan ya. Hah, nanti jam 3 sore ingat untuk pulang ya. Pamanmu sudah menjadwalkan wawancara untuk sebuah drama. Iya, aku tahu. Rere, sore ini kita ada pertemuan dengan para dosen pembimbing. Itu adalah pertemuan penting untuk mahasiswa pasca sarjana baru. Aku tidak seperti kalian, aku harus berjuang. Apa katanya, berjuang dengan kita yang bakatnya biasa-biasa saja? Hari ini ada kelas, absensinya sangat ketat. Cepat beres-beres, Rere, kamu tidak pergi. Cari uang dulu saja untuk membalas budi ibuku. Kalau terus begini, kemampuan belajar Rere bisa menurun. Jangan khawatirkan Rere, bisa keluar untuk menyewa rumah sendiri itu rasanya menyenangkan sekali tahu. Benar juga, kita yang orang biasa ini malah mengkhawatirkan seorang anak jenius. Rere sudah beberapa hari tidak kelihatan ya. Dia ikut ibunya masuk ke tim produksi film. Banyak sekali kelas yang dia lewatkan karena sibuk mencari uang di luar. Kalau begitu, bukankah studinya jadi terbengkalai? Kuliah pasca sarjana itu tidak bisa lulus cuma dengan bermalas-malasan. Tidak apa-apa, untuk apa kita mengkhawatirkan anak jenius? Dia belajar 2 hari saja sudah lebih cepat daripada kita belajar 1 semester. Benar juga sih. Ujian akhir semester sudah dimulai, Rere masih belum datang juga. Jadwal syutingnya bentrok. Ibunya merasa kalau minta izin sekali saja uang yang dipotong terlalu banyak, jadi tidak sepadan. Anak jenius yang seharusnya bersinar terang malah dipaksa maju oleh keluarganya hingga bakatnya terkikis habis. Wah, kalian datang. Sudah lama tidak bertemu Rere, kami datang untuk melihat rumahmu. Rere, ini materi kuliah yang sudah kurangkum untukmu. Kamu sudah ketinggalan banyak pelajaran. Kalau Rere mau belajar 2 hari saja juga sudah selesai semua. Kalian tidak perlu ikut campur. Sore ini kami ada rapat dengan tim produksi film, jadi kami tidak bisa menemani kalian lebih lama lagi. Kami pamit dulu, Bibi. Kamu sudah pulang. Dosen mencari saya untuk bicara, katanya saya mungkin tidak bisa lulus. Nilai mata kuliah utama saya jeblok, saya terlalu banyak bolos kelas. Mulai hari ini, mari belajar. Kamu itu pintar. Kalau mau belajar, pasti bisa mengejar ketertinggalan. Tidak perlu mengorbankan dirimu sendiri demi keuntungan sesaat. Waktu umur 3 tahun, ibu saya menyuruh saya tampil membaca puisi. Umur 5 tahun disuruh jualan lukisan. Umur 10 tahun disuruh main film. Semuanya bukan pilihan saya sendiri. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya ibu saya. Kenapa ibumu malah datang ke sini? Asalkan saya tidak menuruti keinginannya, dia akan mengawasi saya tanpa batas. Alasannya selalu demi kebaikan saya. Ini sih abnormal, dia ingin menguasaimu sepenuhnya. Sudah, jangan dibahas lagi.
Dia bahkan tiba lebih awal daripada saya. Keinginan mengontrol yang mengerikan. Ayo kita duduk di depan saja. Cukup. Mahasiswa itu, apa yang kamu lakukan? Kalau tidak mau belajar, silakan keluar. Apa yang kamu lakukan? Sekarang kamu sudah berani membangkang kepada ibu. Ibu melahirkanmu dengan gen yang begitu unggul. Tapi kamu malah tidak membalas budi orang tua dengan baik. Pak dosen, Rere sedang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu duduk dulu dan lanjutkan belajar. Setiap keluarga memang punya masalahnya masing-masing. Andai sejak kecil saya hanyalah orang biasa, apakah ibu saya tidak akan seobsesi ini? Hore, akhirnya lulus dengan lancar. Mari kita pergi makan bersama. Lalu bagaimana dengan Rere? Dia sudah setengah semester tidak kelihatan. Kasis Rere tidak lolos uji eksternal. Ibunya menyuruh dia mencari uang setiap hari. Katanya itu bakat, tapi malah menjadi beban. Sekarang dia jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya pernah menjenguk Rere karena terus-menerus berada dalam tekanan berat. Dia sekarang menjadi sangat linglung. Tekanan dari toxic parenting sudah cukup untuk menghancurkan semua bakat seseorang. Jika setelahnya tidak mau belajar dan bakatnya habis terkuras, pada akhirnya seseorang akan berakhir tanpa pencapaian apapun. Di tengah tarik ulur yang intens pada masa pendekatan, apakah perempuan benar-benar tidak boleh berinisiatif mengambil langkah pertama? Lalu sekarang kamu mempedulikanku atas dasar status apa? Sudah 1 jam dia tidak membalas pesanmu. Gawat Fanny, kamu sudah kalah telak. Aku kan sudah bilang dari awal, perempuan itu jangan terlalu agresif. Kenapa kamu malah langsung menyerahkan diri seperti itu? Lalu aku harus bagaimana? Sudah tidak tertolong lagi. Kamu terlalu terburu-buru, dia tidak akan menghargaimu. Sekarang kendali penuh ada di tangan dia. Turunlah ke bawah. Maaf ya membuatmu menunggu. Hubungan asrama itu seharusnya dimulai dengan sebuket bunga dan pernyataan cinta yang resmi. Bolehkah aku mengejarmu? Bagaimana kalau aku bilang tidak boleh? Ya tentu saja aku akan menghargai keputusanmu. Kamu tidak takut kalau aku ini sebenarnya hanya jual mahal dan sedang tarik ulur denganmu? Di depanku, kamu tidak perlu seperti itu. Kamu bisa menjadi dirimu yang paling jujur dengan berani. Di era yang serba terburu-buru ini, aku tidak menyangka bisa menjalani hubungan asrama yang sehat. Oke, sekarang kirimkan lokasimu kepadaku. Ada apa? Teman-teman masa kecilku sedang berkumpul. Mereka menyuruhku mengajakmu. Kebetulan aku juga ingin mengenalkanmu pada mereka. Sekarang juga. Kenapa? Kamu tidak mau pergi ya? Bisa lebih cepat tidak? Cuma kumpul komunitas saja, lagian siapa juga yang bakal memperhatikanmu? Aku belum berdandan. Kamu itu aslinya sudah terlalu cantik, sampai-sampai aku tidak terpikirkan oleh itu. Pacarku sedang ada urusan lain kali saja aku kenalkan pada kalian ya, nanti aku yang traktir. Apa aku tidak merasa kalau aku ini merepotkan dan membuatmu kehilangan muka di depan teman-temanmu? Kehilangan muka apa? Lain kali aku akan beritahu kamu lebih awal, agar kamu bisa berdandan dengan cantik. Bagiku yang paling penting itu pacarku senang, barulah aku merasa bangga. Ternyata benar-benar ada seseorang yang memahami kegelisahanku dan menerima segala kesensitifanku. Vino, kenapa kamu kesini? Aku kesini untuk minta maaf padamu. Maaf ya, aku tidak seharusnya marah-marah padamu hanya karena masalah sepele seperti itu. Tapi ini kan sudah larut malam. Aku tidak ingin membuatmu tidur dalam keadaan marah. Ujian akhir semester saja sudah melelahkan. Aku tidak mau kamu bermalam dengan membawa rasa kesal dan emosi. Coba buka dan lihat ini. Wah, di hari ulang tahunku kamu cuma memberiku ini. Ini saja masih kurang. Aku ini kan laki-laki tulen, mana paham hal-hal seperti itu. Lagi pula memberi hadiah itu cuma formalitas saja. Ambil sajalah. Warna lipstik yang ini sudah lama sekali aku inginkan. Kok kamu bisa tahu dan memilih warna ini? Sebenarnya aku juga tidak paham, makanya aku sengaja bertanya dan meminta rekomendasi dari pelayan tokonya. Asalkan kamu suka, itu sudah cukup. Lihat ini, aku berhasil membelikan tiket konser yang sangat ingin dia tonton. Wah, cowok idaman, mana ada cowok yang sebegitunya memanjakan pacarnya. Apalagi harga tiketnya 2 jutaan. Kamu nggak lagi dimanfaatin kan? Sejak kapan berkorban demi pacar itu disebut dimanfaatin? Aku menghargai hobinya karena dia juga selalu menghargai hobiku. Restoran yang ini nih, tempatnya bagus banget buat foto-foto. Kita janjian hari Sabtu ya. Hari Sabtu aku... Oh iya, aku hampir lupa. Akhir pekan ini kan kamu sudah janjian mau main game bareng teman-teman tim kamu. Nggak apa-apa kok, nanti biar aku batalkan saja. Nggak usah, meskipun kamu pacarku, kamu juga harus tetap punya hobi dan minatmu sendiri dong. Kita bisa pergi lain kali, kamu fokus aja berjuang di gamemu. Aku mengeluarkan uang untuknya dan itu tidak pernah menjadi pengorbanan yang bertepuk sebelah tangan. Halo, mau bayar untuk meja nomor 4? Sudah dibayar tadi. Sudah dibayar. Fanny, kenapa kamu yang bayar? Mana ada ceritanya pas pacaran malah pacar perempuan yang bayar? Sini biar aku transfer uangnya. Memangnya kamu dengar aturan aneh itu dari mana? Pacaran itu kan aslinya tentang saling memberi. Ini yang namanya ketulusan dibalas dengan ketulusan. Tada,
Lihat, ini hadiah untukmu. Jangan buang-buang uang sayang, aku tidak kekurangan apa-apa kok. Cepat buka dan lihat. Wah, aku kira setelah dewasa aku tidak akan punya kesempatan lagi untuk memiliki barang Di ini. sisiku, kamu selamanya bisa menjadi anak kecil dan selamanya bisa mempercayai adanya cahaya. Sedangkan aku sudah sejak lama menemukan cahaya yang menjadi milikku. Belakangan ini aku selalu merasa ada orang lain di rumah ini. Sudah semalam ini, apa Fanny belum tidur? Fanny, Sudah semalam ini kenapa baru pulang? Aku sudah tertidur. Aku yakin tidak salah dengar, alat mouse dan komputernya masih hangat. Bukan Fanny yang menggunakan komputer ini. Lalu siapa? tulisannya sangat asing. Apa ini tulisan Fanny? Sepertinya bukan. Tulisannya benar-benar berbeda dengan tulisan Fanny. Siapa sebenarnya yang menulis ini? Menjijikkan sekali, apa-apaan ini? Aku sudah tidak tahan lagi. Fanny, di rumah kita benar-benar ada orang lain. Vino, tenanglah, tidak ada orang lain di rumah. Siapa kau? Vino, dokter, dia baru 28 tahun, kenapa kondisinya memburuk begitu cepat? Kondisi penderita Alzheimer berbeda-beda pada tiap orang. Sejak dia didiagnosa setengah tahun lalu, apakah ada perubahan perilaku? Awalnya dia masih ingat jalan pulang dan ketasan di rumah. Lalu karena ingatannya menurun, dia hanya bisa di rumah. Perlahan dia mulai lupa hal-hal yang pernah dia lakukan. Fanny, lihat aku coba lagi. Lupa membawakan ini untukmu. Di luar dingin, pakai ini dulu baru pergi. Keluar rumah harus ingat pakai koyo penghangat. Kemudian kemampuan motoriknya mulai berubah. Dia bahkan tidak bisa membedakan waktu dan tempat. Hei, kenapa kamu mencuri barang? Siapa yang mencuri? Aku mengambilkan ini untuk istriku. Istriku paling suka makan ini. Maaf, dia tidak mencuri. Saya bayar lebih ya, 20.000. Sampai hari ini dia bahkan melupakanku. Rawat inaplah dulu untuk observasi. Pengobatan Alzheimer adalah perjuangan panjang. Kau harus siap mental. Apakah kau dokter? Iya, aku dokter yang menanganimu. Dokter, matamu indah sekali. Maaf, aku terburu-buru, tidak menabrakmu kan? Matamu indah sekali. Meskipun kamu kehilangan ingatanmu, aku akan jatuh cinta padamu sekali lagi. Ini milikmu. Wah, aku lulus. Tina, aku lulus gunting batu kertas. Kamu juga lulus kan? Peringkat pertama satu angkatan. Lulus? Kita satu jurusan. Menurutmu kita bakal satu asrama nggak ya? Bakal ada cowok ganteng nggak ya? Hani, aku nggak berencana lanjut kuliah. Kenapa? Aku takut dia bakal balik lagi. Aku harus menghindarinya. Keluarga Tina nggak pernah bahagia. Bagi dia, pergi kuliah itu adalah sebuah kemewahan. Ngabisin duit buat kuliah, emangnya bisa dapat duit berapa? Gimana kalau aku menghilang aja? Apa semuanya bakal berhenti? Jangan bilang gitu. Pas kita lulus nanti kita cari kota di pinggir pantai terus tinggal bareng di sana. Oke, tinggal bareng kamu. Fanny kan gak usah nyari Tina lagi, dia udah pergi tadi malam. Baru mulai kuliah kok kamu nangis? Maaf ya, ngerusak suasana. Kamu tidur di kasur bawah ya? Aku Rosi. Aku Fanny. Kalau ada apa-apa cerita aja ke aku. Cuma Tina yang pernah ngelakuin itu ke aku. Kamu orang sini ya? Bukan, rumahku di kota pinggir pantai. Pinggir pantai, itu tempat yang paling pengen dikunjungi Tina. Kalian juga tinggal di sini. Seandainya Tina kuliah, dia pasti bakal suka sama Rosi. Aku ke perpustakaan dulu ya. Sejak Tina pergi, aku nggak pernah mau deket sama orang lain lagi. Lebih suka sendirian. Cih, sok rajin banget sih. Iya, siapa yang tahu dia beneran ke perpustakaan atau kemana? Rosi, apa-apaan sih? Lagi bersihin sampah. Kamu kan baru kenal Fanny, ngapain sih belain dia? Mulai sekarang nggak ada yang boleh gangguin Fanny. Dulu Tina juga selalu jagain aku kayak gitu. Tapi Rosi, kenapa dia deketin aku? Aku kangen banget sama kamu. HP Rosi, apa ini kebetulan? Aduh, aku lupa bawa HP. Aku ada urusan, pergi dulu ya. Tina itu Rosi, tapi kenapa dia nggak mau ngaku? Fanny, ikutan lomba foto yuk. Kamu foto siapa? Aku foto Rosi, lihat deh, cantik kan? Cantik banget, tapi ini... Nggak usah sampai terharu gitu lihat fotoku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bentuk hati. Iya, pas aku foto dia nggak mau, katanya jangan disebarin, mending aku hapus aja. Ya Tina. Ternyata kamu di sini. Fanny, kamu kenapa? Kamu Tina kan? Kamu nggak apa-apa, Fanny. Aku Rosi. Kamu Tina kan? Jawab aku, iya atau bukan?
Oke, kalau kamu bukan dia, kita bukan teman lagi. Gunting kertas batu. Astaga Tina, sakit nggak mukanya karena operasi plastik? Enggak kok, ibuku bohong kalau aku udah pergi supaya aku bisa lepas dari masalah itu. Pas lulus nanti kita tetap pergi ke tempat pinggir pantai itu ya. Iya, tinggal bareng kamu. Fanny, sini. Kita gedung nomor 4. Vino, kita sekelas, cepat kemari dan lihat. Benarkah? Wah, kita ternyata cukup dekat dengan gedung asrama. Benar juga. Ayo jalan. Kalian datang naik apa? Seleramu unik juga. Bukan, ini bukan punyaku. Cepat posting di media sosial. Baju tidur kucing warna pink. Hahaha. Ini sangat memalukan. Aku bawakan kalian oleh-oleh khas Surabaya nih. Hah, Fanny, celana gajah. Apakah dia menyelamatkan hidupmu di kehidupan sebelumnya? Ini bukan punyaku. Lain kali biarkan Vino memakai baju tidur kucing pink ini, lalu menarikan tarian yang sedang viral itu. Fanny, kenapa botol minummu bukan gambar krayon Shinchan? Gajah, gajah. Koper itu benar-benar bukan punyaku. Aku sudah bilang itu bukan punyaku. Krayon Kucing Shinchan. Sepertinya selera kita berdua cukup mirip ya. Itu artinya kita berjodoh. Mau minum kopi? Boleh, ayo jalan. Baik, kelas selesai. Ayo makan bareng. Sudah siap, tentu saja aku akan berusaha agar kamu bisa memanggilnya kakak ipar. Halah, pergi sana. Gimana nih? Aku gugup. Tenang saja, menurut pengampatanmu selama ini, Vino pasti menyukaimu juga. Kalian pasti jadian. Jangan gugup, ikuti saja kata hatimu. Vino, aku menyukaimu. Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Tadi pagi banyak yang terlambat, itu teman-teman asramaku. Oh ya? Kamu kedinginan tidak? Sini masukkan tanganmu ke dalam bajuku biar hangat. Makan yang banyak ya, ini enak sekali. Kenapa kamu tidak makan? Sini aku suapi, buka mulutmu. Bagaimana? Enak tidak? Sayang, ini ada yogurt dan buah-buahan. Aku tidak mau makan sekarang. Kita sudah tidak bertemu seharian. Aku kangen sekali sama kamu. Kamu tidak kangen aku ya? Lihat mereka berdua, si cowok ini manja sekali. Sana pergi. Menyebalkan sekali, setiap hari manja-manjaan begini. Apa kamu tidak merasa risih? Bisa tidak kamu bersikap lebih dewasa? Kamu tidak lihat aku sedang belajar? Setiap hari cuma bilang betapa kamu suka aku, betapa kamu cinta aku, terus-terusan bilang kangen. Kamu seperti perempuan saja. Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Maaf ya sayang, jangan marah. Aku tidak akan begini lagi nanti. Aku tidak marah. Kamu tidak marah kan? Ya sudah, kamu belajar yang baik ya. Aku pergi dulu. Kita putus saja. Sayang, kamu sudah pulang kerja. Ini aku bawakan teh. Cium dulu dong. Banyak orang lihat nih. Makan sayur yang banyak ya. Belakangan ini cuacanya bikin gampang panas dalam. Makan ini juga. Ini enak loh. Iya, sedang makan kok. Kamu kasih sebanyak ini. Bagaimana cara menghabiskannya? Kan aku yang suapi. Ayo. Halo Pak, iya draftnya sedang saya perbaiki. Malam ini pasti saya kirim. Berkas dan materinya akan saya cetak malam ini juga. Besok saat klien datang pasti tidak ada masalah. Kamu mau apa sih? Kamu tidak lihat aku sedang sibuk? Kan sudah kubilang, klien hari ini sangat penting bagiku. Hari ini kan hari jadi kita pertama. Aku tidak mau merayakannya sendiri. Aku cuma ingin kasih kejutan buat kamu. Makan malam romantis dengan lilin begini. Kamu pikir ini romantis? Kamu bukan anak kecil lagi. Bisa tidak bersikap lebih dewasa? Apa kamu tidak punya kesibukan sendiri? Harus ya setiap saat nempel terus baru merasa senang. Menyebalkan sekali. Kita put. Maafkan aku ya. Cinta pertama, siapa yang tidak berlebihan, saling memahami dan toleransi antar pasangan adalah obat penawar yang terbaik. Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi 2. Cih. Halo, Ma. Dengar ya, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. Yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir.
Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang. Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan. Kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi... Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali. Tunggu, bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat. Mana mungkin kelihatan, orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide. Jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan doktor spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali. Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari, aku melihatmu di restoran yang sama. Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu. Aku punya pacar yang perilakunya sangat ideal. Selamat hari jadi yang ketiga. Maaf sayang, akhir-akhir ini perusahaan sangat sibuk. Tidak apa-apa, satu hari ini saja tidak akan jadi masalah. Kamu benar-benar tidak marah. Ayo cicipi, apakah sesuai dengan seleramu? Bukankah perempuan biasanya sangat mementingkan perasaan? Sayang, hari ini kamu masak. Iya, hari ini kan hari jadi kita. Mana hadiahku? Aku lupa. Apakah kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Bahkan hari jadi kita saja kamu tidak ingat. Apakah kamu ingin putus? Apa maksudmu? Setiap kali ada yang tidak memuaskan, kamu selalu bilang putus. Bisakah kamu sedikit mengerti aku? Akhir-akhir ini proyek perusahaan sangat banyak. Sebelum pacaran kamu bilang akan memberiku perasaan ritual yang kuinginkan. Sekarang memang benar, kalau sudah didapatkan tidak akan dihargai lagi. Lain kali aku akan membelikanmu yang lebih mahal. Siapa yang tahu apakah akan ada lain kali? Percayalah padaku, lain kali pasti akan Aku kuganti. tidak mau makan janji manismu lagi. Hai sayang. Ini teman kantorku, Kakak. Dia bagian desain. Halo. Hai, kalau begitu aku pergi duluan ya. Aku belum pernah dengar kamu cerita tentang dia. Dia baru saja bergabung 2 hari ini. Kami benar-benar hanya rekan kerja. Aku tahu. Ayo kita makan, perutku sudah sangat lapar. Saat ada lawan jenis di sekitarku, dia seolah tidak peduli sama sekali. Cuaca sedingin ini kenapa kamu datang? Siapa dia? Kenapa rekan kerja harus sedekat itu? Apakah dia menyukaimu? Kamu ini apa-apaan sih? Bicara saja tidak boleh. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kamu hanya tidak percaya padaku. Iya, pasti pulang sebelum jam 10 malam. Jangan buru-buru menyuruh pulang. Halo. Aku benar-benar iri pacarmu sangat penurut dan tidak pernah mengejarmu pulang. Iya, tapi setiap kali keluar harus lapor. Di tengah-tengah acara masih aja ditelepon untuk diperiksa. Kalau pacarku hanya berpesan agar aku hati-hati saat pulang. Nah, ini baru namanya pengertian. Setiap kali keluar kumpul, dia tidak pernah menelpon untuk memeriksa, juga tidak menentukan jam berapa harus pulang. Kenapa kamu tidak angkat panggilan videoku? Bukankah 10 menit yang lalu baru selesai menelpon? Lalu kenapa kamu belum pulang? Kamu sama siapa? Ada perempuan tidak di sampingmu? Hari ini ada acara kantor, kan sudah kubilang tadi. Cepatlah pulang dan jaga jarak dengan lawan jenis. Bos, aku ke toilet sebentar ya. Cepat angkat teleponnya, pacarmu sampai menelpon ke ponselku untuk mencarimu. Maaf ya, maaf. Bukankah sudah kubilang ada acara kantor? Kenapa kamu sampai menelpon bosku? Aku mengirim pesan tidak dibalas, video tidak diangkat. Bagaimana aku tahu kamu bicara jujur atau Di antara tidak? kita, bahkan tidak ada kepercayaan dasar. Demi kamu, aku tidak punya kontak lawan jenis manapun. Setiap hari jadi harus kuingat di luar kepala. Asal belum pulang kerja saja, langsung ditelepon terus-menerus. Aku sudah muak dengan hidup kita. Kita putus.
Tidurlah, nanti kalau sudah sampai rumah aku bangunkan. Cinta yang tulus tidak pernah butuh pembuktian, dia percaya padaku dan aku percaya padanya. Itu sudah cukup. Siapa yang mau ikut aku keluar? Mau ngapain lagi? Sehari setidaknya kamu keluar 3 kali. Apa aku cantik? Cantik? Nah, kalau cantik berarti benar. Aku tentu saja memanfaatkan kecantikanku untuk mendapatkan keuntungan bagi diriku sendiri. Kecantikan itu banyak manfaatnya loh. Lihat tas ini dikasih oleh cowok yang baru aku kenal 3 hari yang lalu. Wah, tas ini pasti mahal ya. Tina, kamu itu sedang menghabiskan dirimu sendiri. Fani, kamu kan cantik. Ayo ikut aku jalan-jalan. Kamu pergi saja sendiri, tugasku belum selesai. Dasar kutu buku, belajar sampai mati pun akhirnya ijazah yang didapat sama saja. Aku pergi ya. Fani, kamu kan cantik, kenapa nggak ikut saja? Rasanya hidup Tina lancar-lancar saja ya. Tina hanya peduli pada penampilan luar dan memanfaatkan wajahnya demi keuntungan. Kenapa kita duduk di sini? Kamu nggak paham. Ini kafe kelas atas, yang datang ke sini semuanya cowok kaya dan tampan. Tapi kita nggak ada tugas, kenapa kamu buka laptop? Ini cuma gaya-gayaan, wajah adalah keunggulan terbesar kita. Sebentar lagi pasti ada yang datang mengajak kenalan. Lihat itu, kunci mobil bermerek, jasnya pun bermerek mahal. Aku nggak kenal satu pun. Dasar bodoh, tentu saja gunakan kecantikanmu untuk mendekati pria-pria berkualitas ini. Inilah jalan pintas. Boleh minta kontakmu? Tentu. Orang yang tertarik pada Tina karena kecantikannya, apakah tujuannya benar-benar tulus? Tugas proyek kewirausahaan ini dikumpulkan Nusa ya. Kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa saling bantu. Aku masih banyak urusan nih. Tugasku, Sini biar aku yang kerjakan buat kamu. Oke, makasih ya, merepotkanmu saja. Lihat tuh Tina, cuma model gerakan bibir, tugas langsung beres. Kalau begitu dia nggak belajar apa-apa di kuliah. kalau aku secantik itu, semua orang pasti berebut ngerjain tugasku. Fani, kamu juga cantik kok. Kalau kamu merayu sedikit saja, pasti banyak yang mau bantu. Aku kerjakan sendiri saja. Aku tahu kecantikan itu hanya nilai tambah, tapi kecantikan juga bisa jadi jebakan. Tina, coba jelaskan pemahamanmu tentang tugas yang kamu kumpulkan. Saya pikir saya... Selesai kelas, ikut saya ke kantor. Jelaskan siapa yang mau dijalankan tugasmu ini. Fani, sekarang giliranmu. Itulah karya saya, terima kasih. Fani, ikutlah kompetisi besar kali ini. Ini akan sangat membantu kelulusanmu. Terima kasih, Bu. Fani, kau menang. Semua orang bilang kamu peserta yang punya kecantikan sekaligus kemampuan. Nggak juga kok. Tina mana? Tina dipanggil pihak kampus. Banyak yang melaporkan dia menerima barang-barang suap. Dia nggak pernah ngerjain tugas, perilakunya bermasalah. Gawat, itu bisa kena sanksi berat, bahkan dikeluarkan. Yang bisa diandalkan wanita pada akhirnya adalah kemampuan pribadinya. Jangan biarkan keuntungan dari kecantikan sesaat menghancurkan masa depanmu. Gunting kertas batu. Wah, Tina, kamu kalah. Nggak sah, sekali lagi. Bener, tadi kan baru pemanasan. Ayo sekali lagi. Ya sudah, ayo. Gunting kertas batu. Wah, Rere kalah. Kamu pilih jujur atau tantangan? Tantangan. Oke, kalau begitu kamu yang bayar tagihannya terus pergi ya. Tapi makanannya baru saja datang, aku belum selesai makan. Masa nggak berani, harus punya jiwa sportif dong. Tina, Maya, hukuman ini berlebihan deh. Gak apa-apa, aku paham aturannya. Aku pergi bayar dulu ya. Ayo pelan-pelan sedikit suaranya. Tidur terlalu lama juga ganggu teman sekamar tahu. Kalian lakukan saja urusan kalian, jangan pedulikan aku. Lihat nih drama baru, bagus banget. Wah, cantik banget. Pelankan suaranya, aku baru selesai kelas pagi dan mau tidur sebentar. Oke deh, kita pakai earphone saja. Terima kasih ya. Rere pergi ke toilet, aku mau latihan juga, jangan kunci pintunya ya. Oke sih. Ada orang di dalam, pada kemana ya? Rere, kamu kok nggak masuk? Asramanya kosong. Kamu sudah nunggu di sini selama 2 jam. Aduh, maaf ya, kami nggak sengaja ketiduran. Oh, pantas saja, tahu gitu aku ketuk lebih keras tadi. Apa dia benar-benar nggak tahu kita lagi ngerjain dia? Ada tempat kosong di sana, cepat taruh tas buat pesan tempat. Lalu aku duduk di mana? Biar kita masing-masing bawa tas kita saja. Kalau nggak, dia nggak ada tempat duduk. Siapa suruh larinya lambat? Kamu pangku saja tasnya sambil makan. Boleh ditaruh di lantai saja? Boleh sih, tapi tasmu harus ditaruh paling bawah. Iya, tenang saja, aku nggak akan bikin barang kalian kotor. Ya sudah, kamu jaga tempat ya. Kami pesan makan dulu, nanti baru giliranmu. Siap, laksanakan. Rere itu orangnya baik, tapi kalian malah menindasnya. Menargetkan dia secara diam-diam itu keterlaluan. Lagian dia juga nggak sadar kok hidup di asrama itu membosankan, harus ada hiburan sedikit. Kamu bantu dia, apa kamu nggak takut kita bakal targetin kamu juga?
Kamu ini sudah dikerjain terang-terangan masih saja mau bayarin mereka. Sebenarnya aku tahu kok, tapi menghadapi orang yang menusuk dari belakang, aku hanya bisa pura-pura nggak tahu. Karena nggak ada yang membela aku harus pura-pura bodoh supaya bisa bertahan selama 4 tahun kuliah. Mulai sekarang, aku akan menemanimu. Kita tidak akan membiarkan kejahatan seperti ini lagi. Kamu nggak takut dikucilkan? Dikucilkan bersama-sama itu namanya bukan dikucilkan. Mbak, tambahkan daging seharga 2 juta lagi untuk meja nomor 7. Mereka berdua yang akan bayar. Baik, Ayo lari. Aku putus. Loh, kenapa? Dia lupa hari ulang tahunku malah main game seharian. Aduh, namanya juga laki-laki, memangnya dia sejahat itu. Beda banget sama cowokku, tiap hari kerjanya cuma kirim bunga. Aku sudah bilang nggak usah, tapi dia kirim terus, manja banget orangnya. Kamu bisa nggak sih hibur orang? Tenang saja, nggak semua laki-laki itu baik kok. Aku cuma lebih beruntung saja dapat yang bagus. Diam deh, kelihatannya saja menghibur padahal aslinya pamer. Apa? Hari ini makan steak? Oke sayang, kamu baik banget deh. Aduh, muka aku berminyak banget. Aku malu kalau ketahuan. Nggak apa-apa, kamu tetap cantik kok. Untungnya mukaku nggak berminyak, kalau nggak aku pasti malu banget. Pinter banget ya menghiburnya. Aduh, nenekku sakit, aku harus beli tiket pulang. Sabar ya, nenekmu pasti sehat lagi. Nenekmu umur berapa? 81 tahun. Wah, sama dong sama nenekku, tapi untungnya nenekku lebih sehat. Usia 81 itu memang rawan sakit, tapi nenekku beda, dia masih kuat banget. Gila ya, kalau nggak bisa menghibur mending diam saja. Dia ini benar-benar jago ya pamer berkedok simpati. Kalian cuma makan ini? Iya, uang bulanan kita sudah habis. Untung gajiku dari kerja sampingan sudah cair, jadi aku nggak perlu makan bakpo kayak kalian. Enak banget loh ini. Kamu habis liburan ke Jepang? Iya, bukannya perusahaan pacarmu baru bangkrut, kamu nggak temani dia malah jalan-jalan. Untung keluargaku baru dapat rezeki nomplok, jadi kenapa nggak boleh jalan-jalan? Kamu benar-benar nggak punya empati ya? Minggir, jangan halangi jalan. Kalian kok begini? Sana, cari temanmu buat hibur kamu. Oh iya, kami lupa. Kamu kan nggak punya teman. Hei, Fanny pindah asrama. Iya, dia lapor ke pihak sekolah dia mau tinggal sendirian di kamar untuk 6 orang. Kok bisa sih? Dia bayar biaya asrama untuk 6 orang sekaligus. Aku cuma mau ambil barang. Kamu tinggal sendirian. Biaya setahun per orang itu 2.500.000. Kalau kamu bayar 6 kali lipat, kamu gila ya? Bukan urusanmu. Benar-benar sok kaya ya kamu. Aku mampu, jadi kamu tidak usah repot-repot memikirkannya. Kita kan biasanya berempat tinggal di sini. Kamu nggak merasa kesepian apa? Daripada berurusan sama kamu, lebih baik aku menghindar. Karena kita baru kenalan, ayo makan masakan Jepang. Ayo, aku tahu tempat yang enak banget. Rere, kamu nggak ikut? Aku dari desa, makanan Jepang terlalu mahal buatku. Aku nggak sanggup bayar. Kasihan Rere sendirian di asrama. Aku makan di kantin saja bareng Rere. Kalian pergi saja. Oke, kalau begitu kami berangkat sekarang ya. Keluargamu kan juga biasa saja, tapi tas dan bajumu kelihatan mahal banget. Ah, tas ini palsu kok. Beli di pasar malam. Keluargaku juga tidak terlalu kaya. Ya sudah, ayo kita ke kantin. Sarapan pakai sandwich dan susu saja deh. Aduh, bakpo di kantin cuma 2.000, sandwich ini 9.000 dan gak bikin kenyang. Ya sudah, kalau susunya, susu kedelai lebih murah 3.000, nggak usah beli ini. Oke deh, kita beli di kantin saja. Nah, gitu dong, kita kan dari desa, nggak usah makan makanan luar yang mahal, harus hemat. Bentar lagi ada konser, kita lagi siap-siap war tiket nih. Kamu kan sudah nunggu lama banget, konsernya di stadion dekat sini loh. Wah, ayo. Uang saku aku sudah mau habis, aku nggak ikut war tiket deh. Kan aku sudah bilang, keluarga biasa kayak kita mana sanggup nonton konser. Fanny, kamu pakai parfum apa? Wangi banget, mahal ya. Ini sabun mandi sekaligus bisa menghemat uang parfum. Sini aku coba, memang harus begini, yang perlu dihemat ya dihemat, yang perlu dipakai ya dipakai. Fanny, konser idolamu beneran kamu nggak pergi? Pakai earphone juga sama saja dengarnya, tiketnya mahal sekali. Paling mentok nanti aku temani kamu keluar stadion, bawa kursi kecil buat dengar dari luar gratis, nggak keluar uang. Nggak usah, dengar begini saja cukup. Awalnya ini adalah harga diri demi menjaga perasaan teman. Tak disangka dia justru merasa senasib, bahkan merasa lebih tinggi dariku. Fanny, maaf ya, aku nggak sengaja menggores tasmu. Berapa harganya? Aduh, itu barang palsu yang dia beli di pasar malam. Kasih saja dia 40.000 sudah cukup. Tas ini memang gampang bikin orang salah paham. Fanny, besok-besok kalau beli tas jangan yang ada logonya. Padahal harga tas ini adalah 11 juta. Fanny, kita mau beli milk tea, kamu mau? Dia nggak minum, harga milk tea bisa buat dia makan pagi 4 kali. Fanny bahkan nggak sanggup beli sandwich dan susu di minimarket. Iya, aku nggak suka minum itu. Benar saja, orang memang tidak bisa merendah terus-menerus. Ayo kita pergi piknik bareng, perlu beli sesuatu. Iya, beli pizza, barbecue, minuman, ayo kita patungan. Kalau Fanny kayaknya nggak bisa ikut, konser saja dia denger yang gratisan. Kalau kamu suruh dia keluar uang, dia pasti nggak akan ikut. Beneran, kasihan banget ya. Aku rasa kamu sekarang merasa hebat banget ya. Fanny biasanya itu membantumu, apa kamu nggak sadar? Lagi ngobrol apa nih? Aku cuma bicara kenyataan, Fanny itu aslinya miskin. Jangan biarkan orang lain mencari validasi diri dari kita.
Sudah miskin malah mau ngajak-ngajak orang lain, terakhir malah bilang orang lain yang miskin. Asal kamu tahu ya, Papa Fanny itu CEO perusahaan yang sudah melantai di bursa saham, dia nggak sama kayak kamu. Fanny, kamu mau pindah ya? Tega banget kamu ninggalin aku sendiri. Jaga jarak ya. Ayo ke asrama baruku, kita makan hotpot. Wah, satu orang satu kamar asrama, keren banget. Ayo pergi. Aku ikut. Cukup sampai di sini saja. Nggak ada bagian buatmu. Jangan pernah merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Cuaca hari ini sangat bagus, ayo kita piknik. Wah, boleh juga. Tunggu sebentar, aku mau ganti rok baru dulu. Akhirnya buah blueberryku yang sangat berharga ini bisa dimakan. Ya, sudah ada yang berjamur, aku pilih-pilih saja mana yang masih bisa dimakan. Jangan Rere, kalau sudah berjamur satu kotak itu sudah ada bakterinya. Tapi aku sudah menyimpannya berhari-hari karena tidak rela memakannya. Ah, tidak apa-apa, nanti ku belikan lagi yang baru. Rere, bukannya kamu beli rok baru, pakai saja. Oh, itu aku siapkan untuk lomba pidato nanti, sekarang belum boleh dipakai. Lombanya kan masih setengah bulan lagi, pakai sekarang saja biar bisa segera menikmatinya. Jangan, aku sangat menyayangi rok itu, kalau kotor atau kusut rasanya sayang sekali. Dulu aku juga sangat menjaga barang-barang yang kusukai, tapi menjaga sesuatu secara berlebihan justru bisa menjadi sebuah pemborosan. Fanny, kamu beli kue sus dari toko yang baru buka itu ya? Rasa apa? Ada rasa coklat, stroberi, dan rasa matcha favoritku. Ayo kalian makan juga. Wah, terima kasih Fanny. Sisa satu untuk setiap rasa. Makan rasa stroberi dulu, lalu coklat dan rasa matcha aku simpan untuk terakhir. Kue sus matchaku, aku datang. Cuacanya terlalu panas, kuenya jadi basi. Fanny, kamu sedang sakit dan izin kelas ya? Kami berangkat dulu. Fanny, bagaimana dengan obatmu? Kami sudah terlambat. Asrama pacarmu kan dekat dengan apotek, minta dia tolong belikan saja. Tidak apa-apa, kalian berangkat saja. Dibandingkan rasa tidak enak badan, aku lebih takut merepotkan pacarku. Aku sangat menghargai hubungan ini, jadi aku selalu berhati-hati menjaganya dan tidak berani terlalu bergantung padanya. Kamu sakit tapi pergi beli obat sendiri, lalu apa gunanya aku sebagai pacarmu? Aku hanya ingin menghargai, aku takut merusak hubungan kita. Kamu terlalu mandiri, itu malah membuatku merasa jauh darimu. Baju ini sangat bagus, aku akan memakainya setelah liburan nanti. Tidak disangka cuacanya langsung jadi sangat panas. Iya, aku langsung pakai lengan pendek dan celana pendek. Sekalipun belum pernah kupakai, sekarang malah jadi sia-sia. Hubungan yang awalnya sangat kupedulikan, malah aku jalani dengan rasa takut. Barang-barang yang kusukai, aku simpan terlalu lama. Oh, ini persis seperti blueberry yang berjamur itu. Aku bukan sedang menjaganya, tapi malah membuangnya. Ayo segera pakai baju barumu, kita pergi foto-foto cantik. Ayo, ayo. Kamu terlihat cantik sekali, kenapa disimpan terus? Jangan terlalu berhati-hati atau merasa tidak rela menggunakan hal-hal yang kamu sukai. Nikmatilah saat ini. Buat apa kamu memanggil kami ke sini? Kondisi kesehatan Tuan Besar sedang buruk, jadi beliau hanya bisa menemui kalian dengan cara ini. Kalian berdua dimanjakan sejak kecil. Hanya jika kalian pergi ke universitas dan berpura-pura miskin, lalu tidak ada yang mengenali bahwa kalian adalah anak orang kaya, maka harta warisanku akan jatuh ke tangan siapapun yang berhasil. Mari kita saling menutupi satu sama lain, lalu kita bagi hartanya sama rata. Setuju. Jangan berpikir untuk saling menutupi, hartaku hanya ada satu bagian. Kalian bisa saling mengkhianati atau saling menjatuhkan. Rekaman videonya bahkan bisa memprediksi pikiran kita. Nona-nona, koper sudah disiapkan. Kalian bisa berangkat sekolah hari ini. Pakaian ini terlalu mencolok, bisa membongkar identitas kita. Jangan pakai koper, karung ini lebih cocok untukku yang miskin. Lepas kalungnya. Buang antingnya, gelangnya jangan dipakai. Nona, black card kalian bisa digunakan sesuka hati. Tidak akan kami pakai. Kalian berdua telat sekali, apa keluarga kalian punya koneksi dengan pihak sekolah? Oh, tentu saja kami ini. Aku siswa kurang mampu, sekolah yang memberiku bantuan dana. Aku juga dapat beasiswa. Datang lagi dua teman sekamar yang miskin. Hari ini ada makan malam kelas, kalian mau pakai baju itu? Ini adalah baju terbaik yang aku punya. Maaf ya kalau kami mempermalukan kalian. Kalian pakai saja gaun kami, aku mau ganti pembalut dulu baru kita berangkat makan malam. Aku belum pernah merasakan rasanya diperhatikan oleh orang lain seperti ini. Tina, ini aku belikan saat promo setengah harga, ini untukmu. Terima kasih Rere, ini enak sekali. Lihat deh, dia bahkan belum pernah minum air lemon seharga 400.000. Fanny, kamu coba deh. Kapan terakhir kali kita minum minuman di bawah 1 juta? Ini merek apa ya? Nanti kalau aku sudah warisi harta keluarga, aku bakal borong semuanya. Kasihan sekali mereka, kedepannya kita harus lebih sering bantu mereka ya. Pasti, sesama perempuan kita harus saling menjaga. Teman-teman, ada kabar baik. Ada apa? Kantin sekolah lantai 2 sedang buka lowongan kerja sampingan. Aku nggak mau, lap meja saja aku nggak pernah. Aku juga nggak mau. Demi membantu kalian, aku sudah daftar kerja sampingan itu. Kalian sebenarnya butuh uang nggak sih? Butuh, ayo berangkat. Menyapu itu harus begini. Harus dilap seperti ini supaya lebih mengkilap. Untuk pesan tekan ini. Untuk sajikan makanan tekan ini.
Capek banget. Melepaskan status nona muda dan saling menjaga itu rasanya menyenangkan juga ya. Fani, Maya jatuh di restoran dan patah tulang. Biaya medisnya sangat mahal. Sudah kuhubungi keluarganya. Anehnya mereka nggak bisa dihubungi. Tina menyuruhku untuk mencarimu. Kalian berdua bisa saling mengkhianati satu sama lain. Kalau mereka membantunya, bagaimana dengan warisanku? Tina sengaja melakukannya. Maya sakit parah sampai pingsan. Aku punya uang. Kamu bukannya siswi dari keluarga kurang mampu. Kamu bilang mendekati Fani akan menguntungkannya. Jangan lupa bagi uangnya denganku nanti. Tenang saja, tidak akan lupa. Aturan permainannya, kamu kalah. Ternyata semua pendekatan yang lembut itu hanyalah sebuah rencana. Kenapa? Ini tidak adil. Aku adalah mata-mata yang dikirim oleh Tuan Besar. Ahli waris keluarga bukanlah orang yang menyembunyikan identitasnya, tapi orang yang memiliki cinta yang besar, tulus, dan baik hati. Jadi, apakah aku membantu Maya atau tidak adalah ujian terakhirnya? Hei, katamu mau bagi uangnya, mana bagianku? Berpura-pura miskin demi warisan, ketulusan mengalahkan segalanya. Sekolah dan perusahaan media mengadakan kerjasama, diminta untuk membuat film pendek. Kalian buatlah CV, setelah terpilih pekerjaan kalian sudah terjamin. Wah, bagus sekali. Demi kelancaran komunikasi, disarankan satu kelompok berdasarkan teman sekamar. Kita sangat punya keuntungan. Sebelumnya kita kan pernah ikut lomba dari sekolah. Demi keadilan, biarkan kali ini aku yang menjadi ketua kelompok ya. Benar, lomba yang lalu Tina yang jadi ketua kelompok. Kali ini gilirannya Rere. Aku lebih berpengalaman, lebih baik aku saja. Kesempatan ini langka, aku tidak mau terus-menerus jadi peran pembantu. Sekarang giliranku yang memimpin. Lebih baik Tina saja, dia punya pengalaman, jadi progresnya akan lebih cepat. Ayo kita pergi, siapa yang bisa menyelesaikan naskahnya duluan, dialah yang jadi ketua kelompok. Fani, kamu sudah pasti memilih Tina jadi ketua kelompok. Aku merasa kemampuan tetap yang paling utama. Cih, dasar penjilat kelompok. Tidak apa-apa, mari kita cari topiknya bersama-sama. Kita buat film tentang kelompok masyarakat yang lemah saja, itu bisa memancing simpati, nilainya pasti tidak akan rendah. Bagus, pemilihan topik ini pasti menang. Aku tidak setuju, itu namanya memanfaatkan rasa simpati orang-orang. Lebih baik kita buat apa yang kita kuasai. Drama sekolah menye-menye punyamu itu, orang-orang sudah bosan melihatnya. Kalau idenya tidak sejalan, ya sudah buat kelompok masing-masing saja. Beban kerjanya sangat besar loh, mulai dari naskah, papan cerita, syuting, sampai editing. Kalian yakin bisa menyelesaikannya? Kalian sendiri yang memilih ketua kelompok dengan tidak adil. Mulai sekarang kita lihat kemampuan masing-masing saja. Baiklah, kalau begitu aku dan Fani satu kelompok. Kita buktikan dengan hasil, jangan berharap bisa mendapatkan keuntungan dari kami. Cih, semoga ide kalian tidak dicuri oleh orang lain. Tina, apakah kita bisa? Kamu bertanggung jawab untuk tampil di depan kamera. Aku yang bertanggung jawab untuk naskah, syuting, dan editing. Dalam sebuah tim, apakah kemampuan yang diutamakan ataukah keadilan yang diutamakan? Di sela-sela kerja, makan bakpao dulu yuk. Kamu fokus aja berkarya. Kalau butuh sesuatu, panggil aku ya. Kalau gitu, tolong ambilkan segelas air. Siap. Ini sudah larut malam, apa kalian tidak membiarkan orang lain tidur? Kamu di sini saja biar aku pasang kelambunya. Mulai hari ini aku rela menjadi peran pembantu dan asistenmu. Fani itu cuma jadi figuran aja. Ya, Fani, jalan ke posisi ini. Pemeran pria masuk. Emosinya kurang pas. Ayo ulangi lagi. Amankan satu rekaman lagi. Ayo sekali lagi. Mereka kelihatannya profesional sekali ya. Apa hebatnya sih? Lampu pengisi dan properti yang dibutuhkan semuanya sudah aku siapkan. Proses editingku sudah mau selesai. Terima kasih atas kerja kerasnya asisten kecil. Fani, bisakah kelompok kalian menambahkan aku? Kami sudah selesai mengerjakannya, jadi tidak butuh lagi. Ini semua gara-gara Rere, dia sama sekali tidak punya jiwa kepemimpinan. Bahkan, bahan-bahan rekaman hasilnya hilang. Besok pasti tidak ada yang bisa dikumpulkan. Kenapa kamu rela menjadi pelengkap dan terus-menerus menjadi pemeran pembantu? Jika tim ingin sukses, mereka harus dengan sepenuh hati mendukung orang yang paling mampu. Yang paling menakutkan adalah ketika semua orang ingin menjadi pemeran utama dan tidak ada yang mau mendukung. Jika untuk sementara waktu kamu belum bisa menyamai kesuksesan orang lain, maka biarkanlah orang yang mampu itu membawamu melangkah maju bersama. Mendukung orang yang mampu dan membiarkan hasilnya terlihat terlebih dahulu. Fani, kamu juga sudah sangat bekerja keras. Aku belajar banyak hal darimu. Seseorang harus menjadi yang terbaik dan menjadi kuat terlebih dahulu. Hasilnya sudah keluar, karya milik Tina dan Fani terpilih. Mari kita beri tepuk tangan. Kalian berdua nanti sore silakan pergi ke perusahaan media untuk melapor. Kalau tahu begini dari awal, aku tidak akan sok menonjolkan diri. Seharusnya aku cari aman dan ikut orang yang hebat saja. Daripada meributkan soal keadilan, lebih baik memilih orang yang tepat untuk diikuti. Nanti kalau sudah di perusahaan, kamu harus tetap melindungiku ya. Pasti. Halo, saya melihat brosur kalau di sini sedang membuka lowongan pekerjaan paruh waktu. Cantik sekali.
Kamu kesini untuk melamar pekerjaan. Oh, maaf ya, lowongannya baru saja penuh. Ah, sayang sekali, maaf sudah mengganggu. Hati-hati di jalan. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, aku baru saja menyewa rumah dan sangat butuh pekerjaan ini. Aku tidak sengaja berbohong. Cuma kamu satu-satunya yang melamar, kalau begitu besok kamu bisa mulai bekerja. Hore, aku berjanji tidak akan mengecewakan harapan Anda. Kepolosan yang bodoh, memang benar-benar tipikal mahasiswa. Aku dapat pekerjaan. Kantin tutup untuk renovasi selama 3 hari. Mari kita beli mie instan untuk Biar stok. aku saja yang beli roti. Aku tidak pernah dengar kamu suka makan roti. Sekarang aku menyukainya, aku pergi dulu. Selamat datang. Kenapa dia lagi? Apa dia tahu aku berbohong? Ah, kamu, ini aku beri kamu roti yang hampir kadaluarsa. Fanny, ramah sekali ya. Jangan-jangan dia menyukaiku. Ditunggu kedatangannya lagi. Apakah kalimat itu kode agar aku sering datang ke sini? Aduh, jangan datang lagi dong. Kalau kamu merebut pekerjaanku, bagaimana aku bisa bayar sewa rumah? Seperti biasa. Ini roti yang hampir kadaluarsa untukmu. Ditunggu kedatangannya lagi. Artinya dia ingin aku datang setiap hari untuk absen ya. Roti. Bonusnya juga sudah ada di dalam. Ditunggu kedatangannya. Sekarang kalau dilihat-lihat, sepertinya dia juga tidak berniat merebut pekerjaanku. Kalian mau makan roti tidak? Aku yang traktir biar kalian lihat seberapa spesialnya aku di mata Fanny. Roti yang kamu beli beberapa hari ini sudah menumpuk seperti gunung. Kantin sudah buka kembali, bro. Ditraktir pun tidak mau. Aku mau. Kalau begitu aku juga mau. Ayo jalan. Wah, kali ini banyak orang ya. Seperti biasa, 3 porsi. Ini roti yang hampir kadaluarsa, masing-masing dapat 1 porsi, sudah dimasukkan ke dalam kantong. Apakah roti ini tidak hanya diberikan kepadaku saja? Bukan, semua sisa roti dari hari sebelumnya akan diberikan gratis hari ini. Jadi selama ini aku hanya kegeeran dan menaklukkan diriku sendiri. Pembayaran sudah masuk. Kami pergi dulu ya. Ditunggu kedatangannya lagi. Kalimat itu juga ternyata bukan cuma untukku, ternyata aku yang bertepuk sebelah tangan. Oh iya, ini adalah aturan yang dilatih dari buku panduan karyawan, wajib untuk diucapkan. Kami pergi dulu. Dia ini patah hati ya. Sama saja seperti orang yang bertepuk sebelah tangan. Kenapa hari ini dia belum datang ya? Permisi, apakah di sini ada mousse coklat? Tanpa disadari, aku mulai menantikan kedatangannya. Apakah dia akan datang lagi? Kami belum buka. Halo rekan kerja baru. Kamu kenapa bisa di sini? Karena merindukan roti di sini, jadi aku datang untuk bekerja. Cuma karena suka makan roti. Karena rindu, makanya harus bertemu setiap hari. Halo rekan kerja baru. Sebuah kesalahpahaman, sebuah perjuangan yang mengira bertepuk sebelah tangan, pada akhirnya berubah menjadi cinta yang saling mengejar satu sama lain. Hei kalian, Ada apa? sebentar lagi seminar kita akan dimulai dan kita bisa terlambat. Belum pernah tuh lihat orang yang begitu terobsesi dengan penampilannya. Tidak apa-apa, kita bisa langsung lari ke tempat seminar nanti. Tunggu sebentar lagi, Fanny bilang cuma butuh waktu 5 menit lagi. Ini terlalu membacakannya. Kalau aku dari dulu sudah tidak tahan dengan sifat jangan cantik ini. Aku belum pernah melihat orang yang sekedar mencintai kecantikan se-ekstrim Fanny. Fanny memang teman sekamar kita yang paling modis, paling rapi, dan paling cantik. Fanny, kamu sedang merapikan pakaian untuk pergantian musim ya? Sudah dirapikan selama 3 jam loh. Semua pakaianku ini sudah dipasangkan satu sama lain. Kemeja putih dipadu dengan celana jeans gaya jam 8 pagi ini terlihat sangat praktis. Kalau yang ini untuk pakaian kencan dipadukan dengan kalung mutiara dan mahkota kecil. Wah, ini terlalu detail dan modis. Ada juga yang ini pakaian untuk membuang sampah. Atasan tank top dipadu dengan celana pendek menarik perhatian dan kelihatan cerah. Kan untuk membuang sampah saja punya paduan pakaian yang tetap ya? Modis sih modis, tapi pakaianmu yang berantakan ini banyak sekali. Aku sampai tidak punya tempat untuk melangkah. Iya, benar juga. Hari ini kita pergi untuk syuting video promosi kampus dan yang syuting itu bukan kamu. Kenapa kamu berdandan secantik ini? Ada banyak orang yang menonton nanti, tentu saja harus terlihat cantik. Kita kan cuma tim editor di balik layar. Orang-orang hanya akan mengira bahwa seluruh pikiranmu cuma tertuju pada wajahmu saja. Menampilkan versi terbaik diriku di depan orang lain itu membuktikan kalau aku peduli dengan acara ini. Sudah tidak tertolong lagi. Ayo kita berangkat duluan saja. Punya teman sekamar yang cuma peduli pada wajahnya seperti itu pasti sangat merepotkan kan? Sama sekali tidak. Justru karena mengikuti Fanny kita semua jadi semakin cantik. Hah? Semua pakaianku sudah selesai dirapikan. Foto-fotonya ada di dalam album ini. Nanti kalian bisa melihat ini untuk memilih baju dan memakainya sesuka hati. Wah, ini benar-benar paduan berpakaian yang sempurna. Kebetulan nanti sore aku ada kencan. Aku mau pakai yang ini. Hiasanmu yang sekarang tidak cocok. Baju ini harus dipadukan dengan riasan ala Korea. Kamu harus sering-sering menonton video tutorial riasan Korea. Sini, biar ku perbaiki riasanmu. Wah,
Wah, sekarang aku punya penata rias pribadi. Bagaimana cara menempel bulu matanya? Bagaimana cara membuat kantung mata Kalau bawah? mau bulu matanya lentik, karena mengikuti Fanny, gaya berpakaian kami jadi meningkat dan cara merias wajah kami juga jadi lebih baik. Kak, kami datang untuk membantu. Kamu terlihat cantik sekali hari ini. Tentu saja, mereka ini teman-teman sekamarku, semuanya juga Iya, cantik-cantik. pakaian asrama kalian semuanya bagus. Sini, ikut jadi figuran di depan kamera. Nanti bisa menambah nilai kredit semester. Baguslah, kebetulan aku memang sedang kekurangan nilai. Wah, kita harus benar-benar berterima kasih pada Fanny. Karena Fanny cantik, kita semua jadi ikut tersorot dan diperhatikan. Sangat mencintai kecantikan adalah bentuk dari usaha untuk menjadi lebih baik. Aku sudah siap. Wah, cantik sekali. Ayo kita cepat berangkat. Lain kali aku juga harus berdandan dengan baik. Terima kasih semuanya. Siang ini kita makan salad. Aku yang traktir. Ya, kami sudah makan itu seminggu penuh. Kalian sendiri kan yang bilang ingin diet. Aku ingin makan daging. Sudah mau terlambat. Ayo jalan-jalan. Bagaimana rasanya memiliki teman sekamar yang sangat mencintai kecantikan secara ekstrim? Rasanya seperti ikut terbawa dan terinspirasi untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Boleh aku mencobanya? Kamera saja kamu tidak punya. Atas dasar apa kamu mau bergabung dengan klub fotografi kami? Iya benar. Kalau bukan dari kalangan yang sama, jangan memaksakan diri untuk masuk. Mulai sekarang, klub kita harus meningkatkan standar syarat masuknya. Sembarang orang saja ingin masuk ke klub kita. Ayo jalan, aku tidak tahan dengan bau orang miskin. Dasar sekelompok orang yang memandang rendah orang lain. Kalau aku punya uang, hal pertama yang akan kulakukan adalah membubarkan dan menyusun ulang klub kalian. Nona muda, Nona muda, kalian salah orang ya? Nona muda, ini tuan besar. Aku juga sebenarnya tidak ingin mengakuinya, tapi setelah menyelidikimu, kamu memang adalah satu-satunya mutiaraku yang tertinggal di antara rakyat biasa. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi asetnya sebesar 10 triliun. 10 triliun? Kakak pikir kita lagi syuting film. Aku punya satu syarat, kamu harus menyembunyikan identitasmu di sekolah. Tetapi dalam 1 bulan, kamu harus menghabiskan 2 miliar. Menyembunyikan identitas dan menghabiskan uang. Kalau itu sih aku jago banget. Uang itu tidak boleh dihabiskan untuk dirimu sendiri, hanya boleh dihabiskan untuk orang lain. Hah? Jadi kalau aku melanggar aturan dan menghabiskannya untuk diriku sendiri, aku gagal? Benar, di akhir bulan saya akan memeriksa hasilnya. Semoga beruntung Nona muda. Wah, aku mendadak kaya raya. Tada, aku yang traktir. Ini semua aku belikan untuk kalian. Banyak banget. Karena gaji kerja paruh waktuku sudah keluar. Ayo cepat Kopi dimakan. ini harganya 100.000 loh. Kok kamu tega membelinya? Cuma 100.000. Kapan uang ini bisa habis kalau begini? Wah, makanannya enak sekali. Ini semua milik kalian kok. Harus selalu ingat aturan. Boleh tidak aku minta cicip beberapa gigit? Ah, boleh. Ini makanlah. Nah, berarti yang kumakan ini milik kalian ya, bukan milikku sendiri. Kenapa kuliah dia yang paling pengen makan ya? Menghabiskan uang dengan cara begini terlalu lambat. Tina, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas les privat piano. Hah? Rere, aku sudah mendaftarkanmu ke kelas taekwondo. Lily, aku akan membantumu mengejar idolamu. Ini kartu pas akses masuk ke belakang panggung untuk foto bersama. Ini kartu koleksi dan cenderamata resminya. Ditambah lagi, semua pakaian dari merek yang diiklankan oleh idolamu juga sudah siap semua. Kamu menang lotre ya? Bukan. Kami tidak mau tahu. Kamu sebenarnya melakukan bisnis ilegal apa? Yang penting kalian terus habiskan saja uangnya, oke? Nah, ini baru namanya menghabiskan uang. Suara ini benar-benar suara uang yang sedang mengalir keluar. Enak sekali didengar. Hei, karena dia punya bakat, tolong perpanjang kelasnya untuk 1 tahun lagi. Dia punya bakat, perpanjang 1 tahun lagi. Aku mau terbang ke Thailand untuk mengejar idolaku. Semua biaya akomodasi dan penerbangan sudah kubayari. Dadah. Dadah. Selanjutnya, saatnya balas dendam. Bubarkan klub ini. Kita susun ulang dari awal dan aku yang akan menjadi ketua klubnya. Sekarang pendaftaran sudah dibuka. Kamu mau jadi ketua klub? Siapa saja yang bergabung dengan klubku, semua peralatan kamera aku yang tanggung dan kubelikan. Wah, kamera lamaku saja cicilannya belum lunas, tapi kamera-kamera ini semuanya tipe model terbaru dan bagus sekali. Siapa saja yang mau membeli kamera model paling baru, silakan datang kepadaku. Kesempatan terbatas. Dasar kalian sekelompok pengkhianat. Batas waktu 1 bulan sudah habis dan Nona muda telah menghabiskan seluruh uangnya melampaui batas minimum. Selamat, Anda berhasil. Aku menyerah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Sebenarnya, aku adalah putri dari orang terkaya di kota ini. Astaga, bikin aku kaget saja. Kupikir kamu kaya karena melakukan perbuatan yang tidak benar. Kalau begitu, aku mendaftar jadi pengawal pribadimu ya. Aku mendaftar jadi penasihat estetik Aku kamu. mau jadi fotografer pribadimu untuk menghasilkan foto-foto yang bagus. Aku ini sangat pandai mengatur jadwal perjalanan karena sering mengejar idola. Aku mau jadi asisten pribadimu. Untuk sesaat, aku tidak bisa membedakan apakah menjadi putri orang kaya itu membuatku merasa keren. Sekarang giliranmu yang harus menyingkir. Anak-anak tuan besar yang lain sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Hanya Anda yang tersisa yang bisa mewarisi aset yang sebesar 10 triliun. Percayalah, masa depan kita akan menjadi semakin baik. Kuharap begitu, aku bersiap untuk ikut ujian S2 yang kedua kalinya. Ibuku menyuruhku bekerja di pabrik pamanku, nggak kebayang deh. Kalau aku mau magang di perusahaan besar. Fanny, kamu hebat banget, cuma kamu yang punya tekad kuat. Rere, kalau kamu gimana? Aku bersiap untuk menikah.
Kamu? Sudah 2 bulan hamil. Membina rumah tangga dulu baru meniti karir juga bagus kok. Semoga masa depan kalian cerah ya. Masa mudaku sepertinya berakhir lebih cepat daripada kalian. Setelah lulus kuliah, pilihan setiap teman sekamar sangat berbeda. Apakah hanya aku yang paling terlihat mapan atau terhormat? Ini rekan kerja baru kita. Halo semuanya, aku Fanny. Di bawah ada tempat makan yang enak banget loh. Mau cari teman makan bareng? Boleh banget, tampaknya rekan-rekan kerja yang baru sangat mudah diajak berteman. Kehidupan di dunia kerja sepertinya akan berjalan sangat lancar. Kalau kali ini aku gagal ujian lagi, aku akan tertinggal 1 tahun dibanding orang seusiaku. Paman, aku harus mengerjakan apa? Kamu kerjakan yang mudah dulu saja. Sana bantu angkat-angkat barang. Tapi di sini semuanya om-om dan tante-tante, sama sekali tidak ada topik obrolan yang Kamu cocok. kesini itu untuk belajar atau mau mengobrol? Sana cepat pergi kerja. Rasanya setelah lulus dan cuma dapat gaji 3 juta, mentalku langsung terasa tua 10 tahun. Istriku, ini tahu kesukaanmu. Besok jadwalnya pemeriksaan kehamilan. Baiklah, kamu mau makan apa saja nanti aku buatkan. Setelah melahirkan dan sempat terputus dari lingkungan sosial, apakah aku masih bisa memiliki kehidupanku sendiri? Ah, lelah sekali. Tidak tahu bagaimana kabar mereka sekarang. Jangan takut, sebentar lagi giliran kita. Teman-teman, ayo kita kumpul-kumpul. 2 bulan lagi aku ada ujian akhir, kalian duluan saja ya. Tidak bisa, bulan depan aku sudah masuk masa perkiraan melahirkan. Aku tidak bisa pergi, pamanku menyuruhku orang untuk mengawasiku. Cepat atau lambat aku akan mengundurkan diri. Mengajak kalian berkumpul rasanya benar-benar tidak mudah. Maya, apakah kamu lulus ujiannya? Tidak, nilai standar kelulusan kali ini malah makin tinggi. Ah, maaf ya, Tina, apakah kamu jadi mengundurkan diri? Tidak, ibuku tidak mengizinkannya. Benar saja, tidak ada kehidupan yang selalu berjalan mulus. Aku sendiri setiap hari kerja lembur bagai kuda. Maaf ya semuanya, aku datang terlambat, baru saja menidurkan anak. Rere, apakah kamu sekarang udah menemukan pekerjaan? Belum, perusahaan mana yang mau menerima seorang ibu rumah tangga? Meskipun aku tidak lulus ujian, tapi kemampuan belajarku masih ada. Aku berhasil masuk kerja di bank. Kalau aku memang tidak jadi resign, tapi aku membantu pamanku mengembangkan divisinya. Aku mengelola banyak orang loh. Wah, dari yang tadinya pengangguran sekarang jadi orang super sibuk ya. Sudah jadi bos nih. Setelah melahirkan anak, aku mulai mencoba membuat media sendiri. Sekarang aku jadi orang nomor 1 di bidang ibu dan anak. Kamu hanya perlu menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Takdir pasti akan menempatkan kita di posisi yang tepat. Fanny, bagaimana denganmu? Awalnya aku mengira jalanku yang paling mulus, tapi sekarang aku merasa tidak bahagia. Aku ingin mengundurkan diri dan istirahat selama 1 bulan. Tingkat toleransi kesalahan dalam hidup ini sebenarnya sangat tinggi kok. Kemanapun takdir membawaku, aku akan menjalaninya dengan lapang dada. Kami mendukungmu. Sejak lulus dan bekerja sampai sekarang, akhirnya aku bisa beristirahat dan menjadi diriku sendiri. Hei, barangmu jatuh. Ini